Ya, alhamdulillah. Mana skincaremu bang? OTW pengiriman. Yang sudah pesan sabar ya. Kan ini pengirimannya dari Makassar. Jadi otomatis pengirimannya agak lama. Gitu. Zuma gaji dari Sapa nggak cukup makan. Apa sih? Masa gaji dari Sapam? Lah Bang Juma aja jadikan aku owner skincare. Gimana ceritanya itu? Aku aja dikasih modal untuk buat skincare. Mana Bang Zuma bang, kangen suaranya. Iya di tap dulu. Minimal 35k. Os ada bagi-bagi skincare lagi. Doain semoga ntar ada Sultan lagi yang bagi-bagi ya teman-teman. Mudah-mudahan ada Sultan bisa bagi-bagi ini skincare lagi. Amin. Nanti kalau ada bagi-bagi kan pasti aku infokan. Gitu. Sehat selalu Bang Zuma, amin. Dekat aku di CPD baik. Kumaha Damang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah Reba Sadli? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya teman-teman dibantu di tap 35k dulu baru kita naikin Bang Juma. Sadly itu skincare buat cewek atau cowok? Bisa cewek cowok. Bang Juma juga pakai. Tapi dia nggak rutin. Jadi lama prosesnya. Bang Sadli kalau aku ke Makassar aku WA ya, siap. Suaranya double Bang Sadli, serius. Soalnya aku nggak pakai headset ini. Sudah 35k belum? Baru 20. Salam host, salam juga Bang Fizan. Satu paket berapa Bang? Harganya 95.000. Gitu. Baru lab udah ada Oten yang panas ya. Oten cuman beraninya di komen aja. Nanti pada saat Bang Juma sudah ada, mereka mana berani naik. Sat roti di atas meja. Bang Juma mana? Itu ceritanya gimana? Pantun ya? WA aku nggak direspon ya. Iya WA aku belum ada buka dari tadi malam. Kemarin malam aku belum buka-buka WA. Maksudnya nggak aku balas chatnya teman-teman. Karena aku sibuk packing. Apa aja isi skincare-nya? Ada serum, facial wash, kemudian krimnya, dan juga toner. Sadly kalau live jangan tidur. Aku nggak pernah tidur. Aku cuma nggak standby. Nggak selalu standby di handphone semenjak ada skincare ini. Merungkat. Iya tadi malam merungkat karena osnya nggak open cam. Udah ada peringatan 3 kali. Ini aja udah ada peringatan karena aku nggak open cam. Makanya cepat naikin Bang Juma deh. Bang Juma, apakah engkau sudah ada di bawah? Silakan request Bang. Sibuk packing skincare. Iyalah namanya masih baru teman-teman. Jadi harap maklum saja ya. Baru aku masih sendiri. Aku pikir nggak sebanyak ini yang bakal pesan. Masya Allah ternyata luar biasa alhamdulillah. Jadi aku nggak pakai karyawan sendiri, packing sendiri, balas chatnya sendiri, mana pikirin TikTok, mana pikirin YouTube, mana pagi harus
siang harus ke perumahan. Ih, gila pokoknya. Bang Juma, abah request abah. Makanya sibuk kali. Seandainya bisa aku dibagi 5. Waduh capek dong. Iya, mana gaji sendiri. Ya itu betul. Ini aku berikan tepuk tangan nih buat Asis. Kamu tahu sendiri, udah gaji sendiri, kerja sendiri. THR belum dapat nih. Udahlah. Udah ada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, segala penyembahan dan pengabdian hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kerinduan akan syafaat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita memiliki lisan yang rajin untuk bersalawat kepada beliau. Karena dengan bersalawat, maka janji Allah kepada kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, Masya Allah, bahwasanya di dalam Al-Quran ada satu sosok manusia mulia yang diutus oleh Allah di penghujung kebersamaan Allah kepada Bani Israel, bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Manusia yang lahir tanpa ayah, manusia yang lahir tanpa didahului oleh pernikahan antara laki dan perempuan yang bernama Nabi Isa alaihissalam, subhanallah, menyatakan diri sebagai hamba Allah dan kemudian menyatakan diri sebagai Nabiullah dan kemudian mendapatkan ketetapan berupa hikmat Injil. Saban hari, sahabat dimanapun berada, Nabi kita kemudian, yaitu Nabiullah Isa alaihissalam, mendapatkan satu keadaan yang sangat tidak baik. Ketika beliau datang berupa bayi, beliau sudah difitnah kemudian sebagai anak dari hasil zina. Ketika kemudian beliau menjadi dewasa, beliau kemudian disakiti oleh kaumnya sendiri. Dari bayi dihina, begitu dewasa direndahin, begitu kemudian meninggalkan dunia, jauh lebih hebat lagi penghinaan dan pembangkangan kemudian dari orang-orang yang dimana Nabi Isa alaihissalam itu diutus. Jadi Nabi Isa itu mengalami 3 fase penghinaan di dalam kehidupannya, baik hidupnya di dunia maupun hidupnya di atas langit. Subhanallah. Kita doakan sahabat-sahabat yang memberikan gift kepada kita, panjang umur, sehat selalu, diberkahi umurnya, dan dijadikan sebagai orang pilihan Tuhan, didekatkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, dan dijadikan keturunannya sebagai orang-orang yang menjadi tokoh, menjadi imam, menjadi panutan dalam kehidupan. Begitu juga umat muslim yang menyimak kita pada malam hari ini, baik di TikTok maupun di YouTube, yang niatannya kemudian menyimak kita adalah untuk mendapatkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Syukron. Jadi saya lanjutkan sebelum saya serahkan kepada para dewan guru yang lain. Nabi Isa, Nabi yang kita cintai ini, memiliki 3 fase kehidupan
dalam keadaannya sebagai oknum yang dihina, direndahkan dan dinistahkan oleh orang-orang kafir. Yang pertama, pada saat beliau bayi, beliau didista, difitnah, dihujat, dikatakan sebagai anak zina. Ketika kemudian dia menjalankan misi kenabian, beliau kemudian ditolak oleh kaumnya. Bahkan kaumnya memfitnah, menjadikan dirinya sebagai bulan-bulanan, bahkan dijadikan sebagai alat untuk membuat makar, bahkan dirinya sebagai batu sandungan bagi Bani Israel, sehingga Bani Israel itu melakukan sesuatu yang mungkar di hadapan Allah dan mendatangkan kemungkaran Allah kepada Bani Israel. Dan yang terakhir adalah penghinaan ketika beliau dibuatkan makar, Allah menyelamatkan dirinya naik ke langit. Seusai itu orang-orang kafir kemudian menghinakan dirinya dengan mengatakan dirinya adalah Tuhan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'a in arada an yuhlikal masiha ibnu maryam wa ummah wa man fil ardi jami'an walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Isa putra Maryam. Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah sekiranya jika Allah hendak membinasakan Nabi Isa Al-Masih beserta ibunya dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Allah menciptakan apa yang dikehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini 3 fase penghinaan orang-orang kafir kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mengiringi kita dalam materi kita pada malam hari ini, bahwasanya Nabiullah yang diutus kepada Bani Israel memiliki 3 fase penghinaan dari orang-orang Kristen, dan penghinaan itu masih sampai hari ini tidak disadari oleh mereka. Demikian sebagai pengantar, saya serahkan kepada para dewan guru. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Flame, terima kasih Flam. Ya, silakan. Ya. Pada malam hari ini sebagaimana biasanya saya ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Komal, sahabat Bang Juma. Selamat datang di para channel-channel yang terafiliasi dengan Komal ini. Ada Zulkifli M. Abbas Official, ada Andi Slebes Channel, ada Sugi Kristiologi Reaksi yang Anda bisa saksikan juga di YouTube. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, tetap adalah narasumbernya adalah gurunda kita Zulkifli M. Abbas atau biasa dipanggil dengan Bang Juma. Siapapun yang naik Kristen silakan bebas untuk bertanya, tapi jangan sampai Anda mengatakan kok jawabannya bisa dikomparasi. Itu adalah teknik bagaimana diskusi lintas agama. Sekian pengantar, silakan diskusi dengan sopan. Saya standby lagi. Makasih Bang Andi. Oke, baik. Ini kita coba sapa dulu. Udah ada Lemah. Gimana dia mau diskusi kalau dia lemah? Halo, Lemah. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Sahabat Bang Juma. Iya, malam Bang. Lemah Islam atau Kristen? Kristen Bang. Oke. Suaranya kecil. Semangat lemah, jangan lemah, semangat. Siap Bunda, siap Bunda. Buat suasi. Barakallahu fiik. Ya Lemah, silakan apa yang ingin disampaikan, tapi usahakan suaranya dibesarkan ya. Jangan lemah-lemah. Gini Bang Juma, saya mau tanya nih Bang. Iya, silakan Bang. Kalau di Islam ya Bang ya, Iya.
Yang mampu menghapus dosa itu cuma Allah bang ya. Menghapus dosa. Kalau di dalam ajaran agama Islam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kaidah-kaidah cara penghapus segala dosa di atas muka bumi ini, semuanya kemudian diajarkan oleh Rasulullah. Seperti itu, Bang. Ya bang. Tapi Iya. maksudnya kan yang maha pengampun, yang bisa membersihkan kita dari dosa itu kan Allah gitu. Oh iya. Iya, Ya bang ya. Iya. Tidak ada selain Allah bang ya. Iya, yang mengampuni dosa seluruh umat manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya bang. Iya. Tapi saya pernah lihat itu bang, nggak hadis ya bang kayaknya bang ya. Dalam hadis sih, dalam Al-Quran saya tidak pernah tahu bang ya. Ada perintahnya itu bang. Batu Hajar Aswad itu bang. Gimana itu, Siap. Bang? Baik. Jadi batu itu tidak bisa memberikan apa-apa. Hajar Aswad, batu tidak bisa memberikan faidah apa-apa. Tetapi kemudian ibaratkan seperti ini analogi sederhananya. HP itu tidak bisa memberikan satu pengajaran apapun. Tetapi Bang Suma bisa menyampaikan segala sesuatunya melalui HP. Jadi orang bisa mendengarkan penjelasan Bang Suma ketika ditanya oleh saudara Kristen melalui HP. Apakah HP yang memberikan ilmu pengetahuan itu tentang Al-Quran, tentang jawaban-jawaban itu? Tidak. Tetapi yang memberikan jawaban dan ilmu pengetahuan itu adalah Bang Suma. Ini analogi. Ya, ini analogi. Sehingga untuk mengetahui paparan Bang Suma, orang-orang yang menginginkan itu mereka membeli HP. Tetapi bukan HP-nya yang memberikan paparan, melainkan Bang Suma. Demikian juga dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad itu tidak memberikan apa-apa, tidak memberikan faedah apa-apa. Tetapi Allah yang memberikan faedah itu. Oleh karena memerintahkan kemudian kepada umatnya untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Maka ketika kita melakoni, menyentuh atau mengusap Hajar Aswad, maka tindakan perbuatan mengikuti ketaatan akan keadaan itu menyebabkan kemudian manusia yang menyentuhnya dosanya dihapuskan. Sama seperti Keluaran 29 nomor 14. Ya. Jadi di situ diperintahkan Trinitas di sana bang. Ada kulit, ada daging, ya. Lalu kemudian ada kotoran lembu. Dibakar tiga-tiganya maka menghapuskan dosa. Apakah kemudian tai lembu ini yang menghapuskan dosa? Tidak. Tapi tindakan prosesi keadaan itu yang menghantarkan orang-orang Yahudi dosanya ditebuskan. Jadi bukan karena tai sapinya, tapi karena perbuatan melakukan apa yang diperintahkan itu yang menghapuskan dosa. Seperti itu bang. Berarti itu bang ya, Iya. apa? Maksudnya itu batu itu nggak bisa menghapus dosa bang ya. Iya. Tapi dipercaya nggak bang itu, Bang Yuma, batu itu? Maksudnya ada Iya. seperti umat Islam Itu ini adalah ada amalan sama keinginan gitu seperti loh, Bang. umat Islam ketika ke tanah suci, mereka berusaha untuk melakoni itu karena itu adalah sunnah. Sama seperti puasa, puasa menghapuskan dosa. Membuang duri yang ada di jalan itu menghapuskan dosa. Berinfak, bersedekah itu menghapuskan dosa. Maka durinya bukan yang menghapuskan, tapi tindakan membuang duri itulah yang menghapuskan dosa. Maka umat Islam berlomba-lomba berpuasa, umat Islam berlomba-lomba bersedekah, berlomba-lomba kemudian berinfak, sehingga dosa-dosa mereka digugurkan dengan sedekah dan infaknya. Bukan karena duit yang menghapuskan dosa, bukan karena gift yang menghapuskan dosa, bukan, tetapi karena keinginan untuk melakukan, memberikan sesuatu kepada sesamanya, itulah yang menyebabkan dosa-dosa itu digugurkan. Sama yang sedang dilakukan oleh saudara-saudara saya, misalnya yang dilakoni oleh saudara siapa namanya,
Doli Febriandi, Aris Erlang, Mulyana, Flame, terus kemudian ada lagi yang tidak bisa saya sebutkan namanya, dan juga saudara Raswa KBK dan seterusnya, dan semua teman-teman yang mengirim gift di sini. Itu adalah upaya untuk memberikan infak sedekah, akibatnya kemudian menghapuskan dan menggugurkan dosa-dosa mereka yang lalu-lalu dan yang akan datang. Seperti itu, Bang. Jadi bukan batunya, sama seperti coba Anda baca di Yesaya 6 nomor 7. Upaya mencium batu bara menghapuskan dosa. Apakah batu bara itu menghapus dosa? Tidak. Sama seperti Yesus ketika dia mengatakan dosamu telah diampuni. Kenapa dosamu telah diampuni? Bukan Yesus yang mengampuni dosa itu. Tak ada dalil Yesus mengampuni dosa, nggak ada. Tetapi kepercayaan mereka terhadap mujizat dan tanda yang diberikan oleh Yesus kepada mereka berupa pengobatan, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, menyebabkan kemudian dosa mereka itu dihapuskan. Makanya Yesus tidak pernah mengatakan dosamu telah aku hapuskan, tidak, atau aku ampuni, tidak. Tapi Yesus selalu mengatakan dosamu telah diampuni. Yang mengampuni siapa? Tuhan yang ada di langit. Seperti itu, Bang. Setuju Bang. Dan di ayat Iya. itu kayaknya Bang ada kata-kata kuncinya Bang. Jangan berbuat dosa lagi Bang. Itu artinya kan kita disuruh tobat, benar-benar tobat Bang, biar kita itu Iya. tidak melakukan dosa lagi gitu Bang ya, konteksnya Bang. Betul, benar sekali. Makanya kalau di Islam itu perintah itu jabarannya di dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika orang itu sudah melakukan taubat, tidak menutup kemungkinan mereka akan melakukan dosa lagi. Kenapa? Manusia itu ada syahwat. Manusia punya keinginan untuk jari, keinginan untuk tangan, keinginan untuk kaki, keinginan untuk wajah, keinginan untuk leher, keinginan untuk kelamin dan seterusnya. Keinginan ini semuanya menginginkan menjadikan manusia itu terkadang mudah jatuh dalam kemaksiatan, termasuk keinginan beli skincare. Sehingga di dalam Al-Quran itu diterangkan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Bukan berarti umat Islam itu tidak tahu jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi keselamatan atas mereka. Siapa mereka yang diberi keselamatan atas diri mereka? Orang yang menjaga lisannya, orang yang menjaga tangannya, orang yang menjaga kakinya, menjaga kelamin, menjaga perut dan seterusnya dari hal-hal kemaksiatan. Itulah orang yang diberi nikmat keselamatan. Maka umat Islam senantiasa setiap saat meminta untuk diberi petunjuk. Maksudnya dibimbing supaya istiqomah di dalam jalan yang benar. Kenapa? Hari ini kita taubat, bisa jadi besok kita lupa. Bisa jadi kita tidak lupa, tapi kita sengaja. Kenapa? Karena pada diri kita, manusia ini itu cenderung kepada kemaksiatan. Adam alaihissalam belum ada HP, belum ada diskotik, belum ada mall, belum ada komputer, belum ada internet, jatuh. Dan itu dia di Gan Eden, jatuh oleh iblis. Apalagi kita, melek sedikit maksiat, buka HP maksiat, buka telinga maksiat, buka semuanya maksiat. Kemana kita pergi tidak maksiat? Semuanya maksiat. Maka yang paling pasti untuk menjaga diri kita itu adalah selalu minta petunjuk untuk senantiasa kemudian dilindungi dari segala maksiat. Nah, berbeda dengan di agama saudara. Maaf. Yesus itu sebagai perantara. Yohanes 1 Yohanes 2 nomor 1 dan seterusnya. Anak-anakku, janganlah engkau berbuat dosa. Tetapi jika di antara kalian ada yang berbuat dosa, maka ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, tetapi seluruh dosa dunia. Nah, itu yang diajarkan. Tadi sempat saya bertanya dan berdiskusi kepada salah satu saudara kita Kristen. Saya bertanya gini, orang Kristen membunuh ibunya, membunuh ayahnya, membunuh anaknya, membunuh saudara-saudaranya, lalu kemudian percaya kepada Yesus. Apakah dosanya ditanggung oleh Yesus? Kata dia, iya, ditanggung oleh Yesus. Ya sudah, jika demikian adanya, berarti
Kalau membunuh orang tua saja dosanya ditanggung oleh Yesus, apalagi dosa-dosa yang lain. Maka pantaslah kemudian Kristen itu menyepelekan aturan-aturan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, yang datang kepada Nabi Musa, disepelekan, dihapuskan katanya. Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus kita dimerdekakan dari aturan dan dibebaskan dari kuk penghambaan. Pantas saja di Kristen itu ada syariat. Kristen melakukan sesuatu Kristen melakukan satu prosesi ibadah, tak ada perintah dari Tuhan. Ibadah minggu, nyembah Yesus, makan babi, Natalan, memperingati kebangkitan dan kelahiran, memperingati akhir tahun dan seterusnya. Itu tak ada aturan Tuhannya, tapi mereka lakoni setiap saat. Karena itu adalah amalan ajaran-ajaran yang sudah dihafalkan oleh mereka dari sejak 2000 tahun yang lalu. Nah, sedangkan kalau umat Islam itu berbeda. Segala sesuatu yang dilakukan harus ada perintahnya, harus ada kaidahnya. Itulah yang disebut menyembah pencipta langit dan bumi dalam roh dan kebenaran. Itu baru betul. Ada saatnya nanti kamu tidak akan menyembah di gunung dan di kota ini, tetapi ada saatnya kau menyembah dalam roh dan kebenaran. Maksudnya dalam roh itu khusyuk, jiwa, raga suci, bersih. Karena jasad yang kotor, yang najis tidak mungkin bisa menghadap kepada esensi yang maha suci, nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, sementara untuk mensucikan diri kita, mengkuduskan diri kita, menghadap kepada Ilahi Rabbi, pencipta langit dan bumi kita, pencipta langit dan bumi dan pencipta kita ini, itu kudu harus dalam keadaan bersih. Makanya diperintahkan membersihkan jasad, sunat, mandi junub, mentahirkan diri dan seterusnya. Tapi kalau di Kristen kan itu nggak berlaku. Bagaimana mau menghadap kepada yang maha suci? Kalau hal-hal yang najis saja, semua yang diharamkan masuk ke dalam tubuh. Bagaimana mungkin bisa menghadap ke maha yang suci? Sedangkan masuk ke rumah ibadah pakai sepatu banyak kotoran binatangnya. Baik kalau binatang. Lah kalau orang yang dipakai masuk ke rumah ibadah itu mustahil. Gimana mau menghadap kepada Tuhan? Mandi tahir, mandi junub tidak pernah. Nah, itu baru roh. Itu baru roh. Belum lagi pada kebenaran. Bagaimana mau dianggap menyembah Tuhan dalam kebenaran kalau tidak ada kaidahnya? Ibadah minggu mana kaidah kebenarannya? Tak ada. Menyembah Yesus mana kaidah kebenarannya? Tak ada. Semua tak ada. Jadi roh dan kebenaran itu gugur pada Kristen. Itu hanya berlaku kepada umat Islam. Tengok mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka kemudian berbondong-bondong wudu. Perintah wudunya ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka berbondong-bondong ke masjid. Perintah untuk ke masjidnya ada. La ilaha illallah. Mereka berdiri di depan, imam satu orang, ada makmum, ada imam. Itu ada perintahnya. Mereka takbir, ada perintah. Mereka ruku, ada perintah. Mereka sujud, ada perintah. Mereka berdiri, ada perintah. Mereka membaca Al-Fatihah, ada perintah. Mereka salam, ada perintah. Mereka berdoa, ada perintah. Semuanya konsep yang dilakoni ada unsur kebenarannya. Inilah yang disebut menyembah roh dan kebenaran. Nah, kalau kebenarannya mana? Kalau ditanya siapa yang memerintahkan kamu ibadah hari Minggu, mana dalilnya? Tak ada. Ya bagaimana mau dikatakan kebenaran? Kata Yesus, benarlah apa yang dikatakan oleh Yeremia tentang kamu. Kalian memuji aku dengan mulutmu. Dan hari ini itu adalah perintah manusia. Karena itulah kembali kepada tema kita, bahwasanya yang mampu menghapuskan segala dosa-dosa manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Namun penghapusan dosa oleh Allah itu diberikan kemudian metode-metode, berbagai macam metode sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi. Seperti itu. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya atau jawaban dari permasalahan yang sedang Anda bahas. Sebenarnya saya tertarik dengan membahas dengan tema yang ada di Qomal ini, awal kesesatan si bidat. Tapi nanti kita akan lari ke sana setelah ada orang yang bertanya terkait dengan hal tersebut. Silakan. Oke, kita sapa dulu GKK. Selamat malam, Assalamualaikum. Kristen, Muslim. Assalamualaikum Kristen Kak.
Oh, Ya, silakan. Assalamualaikum. Silakan. Apa yang disampaikan? Ya, salam. Bang Juma, saya mau bertanya, kalau di Islam itu sesama manusia itu mengasihi atau memusuhi, Bang? Terima kasih. Masya Allah. Di Islam itu hanya ada satu musuh. Apa musuhnya umat Islam? Iblis. Makanya di Islam itu tak ada perintah kemudian kasihi musuhmu. Tak ada. Karena musuh dalam Islam itu hanya satu, yaitu iblis. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, bahwa iblis itu adalah musuhnya umat Islam. Nah, kalau Anda mengatakan apakah kemudian di Islam itu ada mengasihi? Di Islam itu agamanya adalah rahmatan lil alamin. Kalau Anda mengetahui arti kata rahmat, rahmat itu arti dalam bahasa Indonesianya adalah kasih sayang. Jadi kalau ada dalil dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, apa artinya? Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk mengajarkan kasih sayang kepada alam semesta. Subhanallah. Mengajarkan kasih sayang kepada alam semesta. Jadi kalau berbicara mengenai kasih sayang kepada alam semesta, berarti cakupannya kepada manusia. Nah, sedangkan yang dianggap musuh, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Jadi setan bagi kami itu musuh, iblis bagi kami itu musuh. Saudara Kristen, saudara ateis, saudara Hindu, Buddha, itu bukan musuh kami. Itu adalah saudara-saudara kami yang perlu dikasih dan disayangi. Dalil Al-Qur'annya itu sudah sangat jelas. Kemudian bagaimana Allah mengajarkan bahwa Islam itu datang untuk kemudian mengajarkan kasih sayang terhadap alam semesta. Nah, ini yang jadi permasalahan kalau saya bertanya kepada saudara, apakah Anda punya musuh? Pertanyaan saya, Bang. Apakah terima Anda kasih, punya Bang. musuh? Saya cuma mau bertanya aja begitu, Bang. Jadi permasalahan Kalau saya tanya, dari, apakah saudara punya musuh? Ya, silakan. kalau saya Silakan. ini maksudnya musuh pribadi apa musuh di agama, Bang? Musuh dalam agama. Kan Musuh dalam kan agama. dikatakan dalam, iya, kasihilah Iblis, musuhmu, kan Bang. gitu ya. Iblis, kasihilah iblis, gitu maksudnya. Maksud saya iblis itu merasuki manusia, Bang. Jadi makanya itu dibilang kasihlah musuhmu, sebab dibilang itu tertulis karena orang yang membuat kesalahan itu bukan dia, Bang, tapi merasuki iblis melalui dia. Nah, Makanya berarti kita makanya mengasihi dibilang orang. kasihlah musuhmu, kalau bisa kita doakan yang terbaik, katanya, Bang. Oh iya, baik. Oke, Bang. Saya terima pikir kasih. Anda mengatakan musuh Kristen itu adalah iblis. Perintah mengasihi musuh berarti mengasihi iblis. Saya pikir tadinya kayak gitu. Nah, kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Huzil afwa wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, serta janganlah pedulikan orang-orang yang jahil. Jadi perintahnya itu pemaaf. Jadi diperintahkan dalam Al-Quran itu pemaaf. Lalu kemudian di ayat lain dikatakan begini, innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang Islam dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Makanya saudara, Anda kalau mau jujur, pasti Anda merasakan saudara-saudara Anda di SD, di SMP, di SMA, itu kasih sayangnya kepada saudara itu sangat luar biasa sampai hari ini.
tetangga-tetangga saudara, mereka adalah orang-orang Islam, tapi mereka sayang kepada saudara. Bahkan tak jarang kemudian justru menjengkelkan saudara adalah orang-orang yang serumah ibadah dengan Anda. Lebih baik Anda berteman dengan orang Muslim daripada mereka. Itu cenderung. Kenapa? Karena umat Islam beriman kepada Allah, mengerjakan amalan kebajikan, Allah menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Indahnya di Islam, rasa kasih sayang itu tertanam, tertancap dalam kalbu, sehingga kasih sayang umat Islam itu bukan dibuat-buat. Kayak saya sayang kepada saudara, sayang kepada orang Kristen, sayang kepada orang Buddha, sayang kepada orang itu bukan dibuat-buat. Memang muncul dalam hati kami itu sebagai indikasi keislaman, yaitu ditanamkan kasih sayang kepada siapa? Kepada siapapun. Karena yang menanamkan itu adalah Allah. Mau bukti? Kita lihat. Ketika kemudian umat Islam mengetahui bahwa penjajah Belanda itu beragama Kristen, Tuhannya Yesus, rumah ibadahnya bernama gereja, ibadahnya hari Minggu. Begitu mereka berhasil diusir oleh 99 pahlawan beragama Islam, rumah ibadahnya tak ada yang melarang untuk kami hancurkan. Tak ada yang melarang. Tak ada yang melarang membunuh orang-orang yang menjadi mata-mata pengikut daripada agama yang dibawa oleh penjajah. Tak ada yang melarang. Tak ada, karena undang-undang belum diatur pada saat itu, baru juga berhasil diusir. Andai saja Islam yang beriman, yang siang malam mereka sholat tahajud menghadap keridhaan Allah, meminta dimenangkan dan ditenangkan Nusantara ini dari penjajah, mencucurkan air mata mereka, masuk keluar gang, masuk keluar hutan, mereka ditembaki dengan senjata lengkap, mereka kemudian ditembaki dengan senjata beruntun. Mereka memekik memanggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Andai saja tidak ditanamkan kasih sayang seperti itu, begitu berhasil penjajah ini diusir, habis dilumat ginjal-ginjal, jantung-jantung orang yang kerja sama dengan penjajah akan dilumat habis oleh pejuang-pejuang kemerdekaan. Itu fakta, Bung. Itu sekali lagi saya katakan, itu fakta. Siapa yang bisa melarang umat Islam, para ulama, para santri menghancurkan gereja ketika Belanda berhasil diusir? Siapa yang bisa melarang? Ada? Belum ada. Indonesia belum masuk di PBB. Indonesia belum membentuk pemerintahan. Indonesia belum ada tentara resmi kenegaraan, tentara polisi resmi kenegaraan, belum ada pemerintahan resmi, belum ada penjara-penjara. Apa susahnya umat Islam menghancurkan gereja? Apa susahnya umat Islam menghabisi orang-orang Kristen yang bersekongkol dengan penjajah? Apa susahnya? Tapi apakah kemudian itu dilakukan umat Islam? Tidak. Rumah ibadah dirawat. Tempat Belanda kemudian beribadah setelah membunuh saudara-saudara kami dirawat. Teman-teman Kristen pada saat itu, kakek buyut saudara Kristen hari ini yang bersekongkol dengan penjajah kemudian dibiarkan dengan damai beribadah di tempatnya. Tidak diganggui sawahnya, tidak diperangi rumahnya, dilindungi mereka. Lalu kemudian ketika Indonesia membentuk satu kenegaraan, diundang mereka yang mantan-mantan ex pembantu penjajah untuk ikut terlibat mengisi kemerdekaan. Mana umat Islam yang 90% saudara-saudaranya meninggal, dibuatkan kuburan 40.000 jiwa, yang dibom, yang dihabiskan sawahnya, yang dirampas keperawanannya, yang dibunuh ayahnya, yang dibunuh anaknya, yang dibunuh orang tuanya. Mana mereka? Kenapa tidak ganas? Kenapa enggak beringas? Kenapa enggak radikal? Kenapa tidak intoleran terhadap orang-orang yang menjadi pengikut penjajah? Kenapa? Karena itu tadi, innalladzina amanu wa amilus shalihat saya ja'alu lahumur rahmanu wadda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan yang mengerjakan kebajikan kepada Allah, tanamkan kasih dan sayang ke dalam hati mereka. Bayangkan ketika masa perjuangan umat Islam yang sholat tahajud, meneteskan air mata, itu adalah level keimanan yang paling tinggi. Itulah keimanan yang paling tinggi. Sehingga begitu penjajah hasil kemudian diusir, mereka mengayomi orang-orang Kristen yang menjadi mata-mata, yang menjadi dan seterusnya dan seterusnya. Demikian.
Silakan GG, GKK, apalagi? Iya bang, saya mau bertanya bang. Sekarang bernegaraan itu harus bermusuh apa harus ada musuh di dalam negara bang? Contohnya Musuh. Bang Juma inilah membuat konten menjelek-jelekkan saudara kita dari Kristen maupun seluruh dunia. Apakah itu pantas baik. diperlakukan sebagai notifikasi di tempat di dunia bang? Di Indonesia Seluruh dunia yang maksudnya. menampak. Di Indonesia aja, di cakupan Indonesia aja, jangan terlalu luas. Iya bang. kita, ya. Jadi permasalahanku kenapa kita Iya. menjelekkan ataupun merendahkan seorang beragama mau Oke. sekarang beragama itu kan harus menjaga kedaulatan masing-masing bang. Oke, baik saudaraku. Saya ngerti, saya paham. Iya bang. Jadi menurut saudara, sebelum saya jawab panjang lebar ini, saya mau tanya dulu. Menurut saudara, agama orang yang mati dalam keadaan Islam itu masuk surga atau masuk neraka? Tergantung bang. Tunggu. Orang yang mati dalam keadaan Islam tidak mempertuhankan Yesus, menurut agama saudara itu selamat atau tidak selamat? Masuk neraka atau masuk surga? Kalau diajaran, mohon maaf ya bang, sebesar-besarnya untuk Iya, saudara iya. kita maupun Iya. Islam seluruh Iya. yang menonton. Iya. Kamilah Kristen bang. Kami tidak pernah diajarkan tentang agama Islam, mohon maaf sebesar-besarnya. Iya. Tapi kenapa seorang Muslim mengejek ataupun merendahkan? Itu Saya aja. ulang lagi pertanyaan saya. Menurut saya agama kalau masalah itu saya nggak tahu bang, masuk surga atau nggak masuk neraka. Yang penting saya nggak pernah kasih oke. tahu dengan ajaran. Oke, baik. Jadi Terima dalam kasih. konsep agama Kristen, konsep agamanya ya dan doktrinnya serta dogma-dogmanya, di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Itu dulu. Jadi di luar Yesus Kristus tak ada keselamatan. Jadi di luar Kristen itu tidak selamat. Nah, Islam juga begitu. Di luar ajaran agama Islam itu tidak selamat. Jadi kalau ada orang yang di luar Islam, mati dalam keadaan di luar Islam, itu neraka. Artinya ketika agama Kristen ini diajarkan untuk mengajarkan orang agar menjadikan orang lain itu menjadi Kristen, maka adalah hal yang sangat mengerikan dan menakutkan bagi kami kalau anak-anak kami menjadi Kristen. Karena Kristen tak ada keselamatan. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi tidak ada keselamatan. Orang kafir itu kekal di neraka. Dan lagi-lagi di dalam Matius 7 nomor 15 sampai 23, orang Kristen juga dijelaskan masuk ke dalam neraka. Matius 23 nomor 15, orang Kristen masuk ke neraka. Jadi bagaimana mungkin kemudian kami membiarkan generasi Islam kemudian untuk meninggalkan Islam? Nah, di sisi lain Kristen melakukan dobrakan begitu kencang untuk mengkristenkan orang di luar daripada Kristen. Apa pembuktiannya? Satu, orang Kristen demi untuk mengkristenkan umat Islam, orang Kristen mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Contoh, sampul kitab Anda yang tadinya Biblika itu dirubah menjadi Alkitab. Yang tadinya menyembah daripada Yahweh itu dirubah menjadi Allah. Ada kata Rasul, ada kata iman, ada kata Injil, ada kata akhirat, ada kata surga, ada kata apalagi Alkitab, ada kata Allah di situ, lalu kemudian ada kata iman, ada kata nabi, ada kata rasul dan seterusnya. Ya, itu semua diambil oleh gereja, oleh kitab saudara untuk supaya umat Islam itu bisa terkecoh masuk ke dalam agama Kristen. Ada kata kafir, ada kata salib, ada kata jemaah, ada kata soleh, ada kata nafsu dan seterusnya. Itu diambil, termasuk kata wahyu, itu diambil ke dalam Bible
supaya orang-orang Islam itu bisa terperdaya dan masuk ke dalam agama Kristen. Jadi saya tidak menghina, Bung. Saya tidak menghina, saya tidak merendahkan. Tidak. Islam diperintahkan untuk mengajarkan Islam kepada semua manusia. Kristen diajarkan untuk memberitakan Injil kepada seluruh umat manusia. Jadi Islam sama-sama diperintahkan diajarkan, Kristen juga sama-sama diajarkan, diperintahkan. Begitu. Jadi agama Anda agama syiar, Islam pun agama syiar. Sama-sama kita mengajarkan agama kita. Pendeta mengajarkan menghina perpuluhan, menghina apa? Menghina kemudian zakat. Oke, penghina-penghina yang ada di Indonesia sudah berapa yang dipenjara? Berapa banyak penghina yang lari keluar Indonesia kemudian? Halo. Sopiantul, Kiamat, siapa lagi? Sapuding Ibrahim, Paul Zong. Mereka itu yang menghina Islam. Kalau kami mana ada kami menghina Kristen? Kristen menyembah manusia. Apakah itu menghina? Tidak. Memang Yesus manusia. Jangan banyak tidur. Sabar bang, sabar bang. Jangan emosi. Kita diskusi baik-baik. Hargai teman Bukan saudara. diskusi. Ya. Jangan di mute. Biarkan dia bicara. Kenapa? Iya, kenapa Ki Bos? Kenapa? Saudara kenapa? Saudara Lamro. Ah, bukan diskusi namanya itu. Saya ditanya bang. Memang bukan diskusi, saya ditanya. Kau menghakimi Alkitab orang Kristen. Bukan Nama Al-Quran bu. terlebih dahulu terbit di dunia ini daripada Alkitab. Sekarang begini. Kamu ngambil kata Alkitab Jangan itu curi dari kepandaian mana? pribadi yang kau buat. Aku pun bisa. Sekarang saya tanya, saudara, Anda mendapatkan kata Alkitab itu curi dari mana? Mampus. Anda Langsung mampus. mengucapkan yang seperti itu apa awalnya? Udah seperti apa perbuatan agamamu di dunia ini? Dan juga Saya yang kau tanya pakai ini dari produk mana dari Kristen semua. Jangan sekali lagi, dari mana Kristen mencuri kata Alkitab? Jawab. Seperti Belanda merampas hak orang lain, begitulah Bible merampas hak Islam. Dari mana kitab Anda mengambil kata Alkitab? Jawab. Gak ada ilmu diturunin, gak ada ilmu ya. Sekali lagi, Ya. saudara saya tanya, dari mana agama Kristen dari Barat peninggalan Belanda warisan penjajah ini mengambil kata Alkitab? Silakan jawab. Bung, Bung. Hitung sampai 3. Mengiring opini Bung sendiri. 1, 2. Justru saya minta opini Anda, dari mana jangan Kristen, dari mana Kristen mengambil kata Alkitab kalau tidak mencuri dari Al-Quran? Dari mana? Silakan. Nanti kita kalau hanya di lab kayak gini nggak ada. Sekali lagi saya kasih ya, karena di sini banyak Kristen yang mau belajar. Saya ulang lagi, dari mana agama Kristen yang berasal dari Barat ini mengambil kata Alkitab kalau tidak dari hasil curian kata dari Al-Quran? Jawab. Perlu dipelajari dari Islam, dari yang Jadi kata Alkitab itu ambil dari mana, Bos? itu adalah damai. 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 Kristen itu damai. Beragama tapi Udah turun aja. Cukup ya. Ganti yang lain ya. Dari mana ngambil kata Alkitab? Jawab dulu. Gak perlu kata Alkitab kau lontarkan di sini perbuatan. Mendam suaranya dia, kena dia. Ya udahlah. Ya, kalau cuman mau curhat pantat ayam juga bisa, Bang. Ambil ayam, dekatkan mic, songkatnya difulkan, mic-nya ke dekat pantat ayam, persis kayak suaramu. Kita orang berakal nggak mau bicara dengan pantat ayam. Maaf ya, sorry lah, bro. Ya lanjut, yang lain silakan. Apalagi? Ya, jadi kesimpulannya saudaraku, Al-Quran ketika dibahas, maka itu sama halnya membahas cakupan agamamu. Contoh, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Seorang manusia yang dilahirkan tanpa ayah, diberi tanda kenabian yang adalah hamba Allah yang diutus kepada Bani Israel, diberi hikmat ketetapan Injil. Ini Al-Quran menjelaskan. Jadi mau tidak mau, kita harus membahas Kristen. Kita harus membahas Yesus. Kita harus membahas ketetapan Bible itu sendiri. Kenapa? Karena kitab suci kami menceritakan itu.
Kalau saudara tidak membahas tentang Islam, wajar. Karena di dalam kitab saudara memang tidak ada dibahas itu. Tidak ada dibahas Al-Quran. Tidak ada dibahas tentang Nabi Muhammad. Tapi kalau kami membahas tentang Yesus, membahas tentang Bible, membahas tentang Tuhan, Elohim, wajar. Karena di kitab kami ada dijelaskan itu. Seperti itu saudara. Jadi kita tidak menghina, bukan merendahkan, tetapi kita bercerita tentang segala sesuatu sesuai dengan fakta dan keadaan. Seperti ini. Ketika ada orang membahas tentang kotoran sapi, maka yang dibahas itu adalah kotoran. Apakah itu menghina? Tidak. Kita membahas tentang kotoran sapi. Karena memang kotoran itu adalah buruk, dan sapi itu adalah hewan, maka pembahasan kita adalah sesuatu yang ruang lingkupnya mengenai kotoran dan hewan. Begitulah kalau kita membahas tentang, mohon maaf nih, membahas tentang agama saudara. Tuhannya terkutuk dari manusia, pernah jadi mayat, bukunya tidak tahu dari mana asal usulnya. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Efesus dan seterusnya, itu tidak tahu kita dari mana tuh. Paulus kita tidak tahu siapa orangnya, siapa nama bapaknya, dia orang yang misterius, gak ditahu. Jadi kalau membahas tentang Kristen memang zona di mana kita harus mau kuat, harus mental kita itu kuat, karena segala sesuatunya akan diungkap. Tidak sama seperti pendeta di gereja, yang indah-indah yang dibahasnya. Kenapa? Karena dia menginginkan perpuluhan. Dia ingin menjerat dengan tipu daya supaya kalian rajin membayar perpuluhan. Tapi kalau Islam membahas tentang Islam, mengupas tuntas segala-galanya dengan kejujuran, tak ada yang disembunyikan. Contoh ketika Al-Quran mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Kafirlah orang yang menyembah manusia yang lahir tanpa ayah yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Berarti Kristen ini adalah kaum kafir. Sementara kaum kafir dalam Al-Quran dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Orang-orang kafir dalam hal ini Kristen setelah disiapkan neraka untuk mereka dan mereka akan masuk ke dalamnya secara total. Dan Yesus pun mengatakan hal itu dalam Matius 7:15 sampai nomor 23. Bahkan Paulus ikut-ikutan mengatakan bahwa Kristen itu kafir. Di mana Paulus mengatakan Kristen itu kafir? Di dalam Galatia 2 nomor 14. Kafirlah orang yang tidak bersunat kulub. Nah, adalah yang dimaksud itu. Berarti bukan menghina, tapi keadaan memang harus seperti itu. Berbicara mengenai kotoran, ya bahasannya kotoran. Berbicara mengenai emas, bahasannya emas. Berbicara mengenai tembaga, bahasanya tembaga. Berbicara mengenai Kristen, berarti berbicara mengenai kaum yang dikutuk oleh Tuhan di atas muka bumi ini. Ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Seperti itu, Bung. Jadi saya hanya mendudukkan perkara di mana tempatnya yang sesungguhnya. Demikian. Silakan. Dan tentu kristenisasi ada yang lanjut Bang GK kah? GK kah? Apalagi? Ya, maksud abang itu menyembah manusia apa, Bang? Kan sudah Yesus tertulis. itu Dia datang Yesus itu kan melalui daging, bukan melalui, dia bukan manusia, Bang. jadi Ya, Bang. Yesus bukan Biar Abang manusia. tahu. Iya, dia melalui daging datang ke dunia. Kalau dia melalui dia, Bang, udah hancur dunia ini, Bang. Ya, maksud saya Yesus itu bukan manusia. Sekarang saya tanya lagi ke Pak Abang. Yang Tuhan itu di agama Islam itu manusia apa orang? Apa gitu. Sekarang aku bertanya lagi, Bang. Yang Tuhan di Islam itu yang menciptakan Yesus. Yang menciptakan Yesus itulah Tuhan kami. Maksudnya, Bang? Yang menciptakan Tuhan Yesus itulah. Iya, yang menciptakan Yesus itulah Tuhan kami. Yang disembah oleh Yesus itulah Tuhan kami. Di dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus berkata, "Aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal. Sedangkan mereka menyembah Tuhan yang mereka kenal. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Dan
Kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Berarti Yesus dalam hal ini menyembah. Berarti Yesus bukan Tuhan, tapi dia adalah hamba Tuhan. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab. Jadi Isa itu manusia yang lahir tanpa ayah, itu adalah ciptaan yang berasal dari tanah. Jadi Yesus itu manusia, Bung. Jangan bilang dia bukan manusia, Bang. Kan udah bilang, abang pernah debat sama siapa itu? Bagaimana Tuhan kalau itu Yesus yang datang mengakui ke- dirinya manusia? Yesus sendiri yang Tuhan. mengatakan aku manusia. Aku menjadi manusia untuk menghapus dosa manusia. Itu artinya, Bang. Di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8 tidak pernah Yesus mengatakan aku menjadi manusia untuk menebus manusia, tidak. Di situ Kenapa dia ketika datang ke itu kan ajaran kami, Bang? Mohon maaf. Bisa berhenti bicara, Bang? Oke, saya berhenti bicara, silakan. Mengapa saya bicara Yesus itu datang ke dunia melalui manusia untuk menghapus segala sesuatu yang ada di muka bumi, Bang. Bukan dia manusia, bukan dia sejenis apa yang abang bilang itu. Itu bukan ucapan Yesus, Bung. Tapi pengertiannya kan gue bilang tadi, saya menjelaskan pengertian. Ya, berarti Jadi sama halnya abang- Anda berarti Anda berasumsi kan? Makanya setiap itu beragama itu adalah saling menghargai, istilahnya dari kata-katanya. Bukan seperti abang, dari konten abang itu menjelek-jelekkan. Abang itu sesama kita manusia, Bang. Jadi belum tahu dengan akal yang mana betul, yang mana salah. Saya tidak menjelekkan loh. Saya tidak menjelekkan. Masa abang membilang orang Kristen menyembah manusia, kata abang. Lah, Kisah Para Pewarta 22 nomor 8. Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Abang bilang lagi, Siapakah engkau Tuhan? Apa kata Yesus? Akulah Yesus, manusia dari Nazaret. Yesus mengaku manusia. Bukan saya yang mengatakan itu, tapi Yesus lebih dulu mengatakannya. Akulah manusia dari Nazaret. Berarti Anda menyembah manusia kan? Iya kan? Ini kami menyembah, ini Yesus. Yesus ngomong ini kami menyembah. Ah, ini Tuhan Yesus menyembah, berarti Yesus bertuhan. Itu aja, silakan Dai. Akulah Yesus manusia dari Nazaret. Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Bukan saya yang mengatakan itu, Yesus loh. Jadi, apakah saya menghina? Kristen menyembah manusia. Anda mengatakan kami menghina? Tidak. Saya berbicara sesuai dengan fakta. Haram hukumnya umat Islam berbicara tidak sesuai dengan keadaan yang tertore. Kalau dia mengatakan Kristen menyembah manusia, memang manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Jadi Kristen itu menyembah manusia, Bang. Masakan Yesus bukan manusia? Dari mana ke mana? Yesus itu bukan manusia. Apa yang bisa membuat mati akal kita sampai kita mengatakan Yesus bukan manusia? Jelas-jelas Bible sendiri. Bible mengaku dia manusia. Yesus mengaku dirinya manusia. Yang lahir dari rahim Maria manusia, bukan biawak. Yang makan, minum, yang berdoa kepada Bapa di surga adalah manusia. Yang bermukjizat di tengah-tengah Bani Israel adalah manusia. Yang keluar dari liang kubur adalah manusia. Yang bangkit adalah manusia. Yang terangkat ke langit adalah manusia. Jadi aspek mananya Yesus itu bisa disebut sebagai padale? Nggak ada. Nggak ada. Yesus itu manusia, bukan umbi-umbian, bukan. Manusia Yesus itu. Sehingga kesimpulannya Kristen adalah penyembah-penyembah manusia. Seperti itu, Bang. Saya hanya menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak memfitnah, saya tidak menghina. Yesus itu bukan umbi-umbian. Yesus itu bukan sayur-sayuran.
Yesus itu bukan hewan-hewanan, tapi Yesus itu adalah manusia 100%. Jadi jangan tersinggung kalau dikatakan Kristen nyembah manusia. Andalah yang sekarang harus berterima kasih. Karena Anda ini selama ini didoktrin, otak Anda diracuni, otak Anda itu dipenjarakan oleh doktrin, dogma, gereja. Dengan mengatakan Yesus itu Tuhan. Dari mananya? Dari mananya Yesus Tuhan? Dari aspek apa sampai dia dikatakan Tuhan? Bro, GKKS. Bro, silakan. Kenapa Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sedangkan dia manusia, bro? Coba bro, silakan bro. Menurut yang saya dengar, Yesus itu bukan manusia, itu aja bang. Tapi yang abang itu maksud kan semua orang bisa menilai. Berarti Itu aja, Anda Bang. antikristus dong. Coba Anda baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba Anda baca. Siapakah antikristus itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia? Antropos atau SARS. Ayo. Oke bang, terima kasih atas debat-debatnya. Iya. Nanti baca 2 Yohanes 1 nomor 7 ya. Habis Siap, ini ya. siap, Bang. Oke, baik. Makasih saudara. Saya cuman tadi kontribusi aja bang untuk Oke. Ada kata-kata, bro, GKKS ada kata-kata terakhir atau permintaan terakhir atau ada pertanyaan terakhir? udah cukup bang, bang udah cukup. Terima kasih atas Bang Juma telah menjawab Iya. arti semuanya bang. Terima Iya, kasih buat makasih, semuanya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Saya pamit dulu ya bang. Iya Bang, hati-hati. Maksudnya itu Pak D, kata-kata terakhir kesempatan kali ini di forum ini gitu loh Pak D. Bukan mau begitu-begitu Pak D. Pak D mah ini kan bahasa halus Pak D. Jadi gini Bang Andi, Iya. kalau Yesus itu 100% manusia 100% Tuhan, seharusnya Yesus itu mengalami sebagaimana manusia yang jadi babi ngepet. Di saat dia tidak jadi babi ngepet, dia 100% manusia. Di saat jadi babi ngepet, manusianya nggak ada, yang ada rupa babi ngepet. Nah, seharusnya seperti itu. Itu baru 100% manusia, 100% Tuhan. Ketika jadi babi ngepet tuh manusianya sudah tidak ada. Ketika menjadi manusia, babi ngepetnya tidak ada. Seharusnya seperti itu. Karena mustahil kan bisa dicampur-campur, manusia dicampur sama Tuhan, nggak bisa. Harus ada pembagiannya gitu. Kapan saat jadi babi ngepet, kapan saat jadi manusia, kapan saat jadi Tuhan, kapan saat jadi manusia. Harusnya seperti itu sih Bang Andi. Lanjut. Ya tapi kita hormatilah seperti tadi itu anak mau belajar. Ya Pak, Bang, silakan Bang, siapa yang mengucapkan salam tadi? Ikut gabung aja Bang. Mau coba. Apa yang Anda ingin sampaikan, Bang? Nggak ada. Kita mau ikut kasih ga- naik teman-teman. Hah? Ikut gabung aja dengar-dengar biar tambah pengetahuannya. Belum mau dengar, Bang. Mohon maaf dibawa aja. Di tempat Kristen Bang. Oh iya ya. Ya, dibawa aja, Ya. Bang. Ya, Bang. Yuk. Oke, aku pantun dulu ya. Boleh pantun. Iya, Host. mantap sekali. Jalan-jalan ke wisata Hobbit Bolangi. Ih, Jumpa mati dia. host yang gantengnya selangit. Jumpa lagi di Komal yang kita cintai. Sahabat Bang Zuma yang selalu mengedukasi. Wih, Lanjut. mantap sekali. Wih, keren. Kayaknya nggak ada ujungnya yang sama deh. Nah, protes kisi. Lanjut. Gini loh kalau pantun Bunda, jalan-jalan ke kota Makassar, jangan lupa naik pesawat. Kalau tidak ada duit, nggak usah naik pesawat gitu Bang. Nyambung ya? Betul. Boleh lah. Ya ada disambut tuh ada tamu. Alben Shop,
Selamat malam. Assalamualaikum. Kristen Bang. Malam. Kristen ya? Iya, saya Kristen. Silakan diskusi dengan guru kami. Iya. Lanjut. Iya, Kristen. Saya hanya ingin berdiskusi saja dengan Iya, Bang. Kristen. Ya, silakan Bang. Jadi ya saya tadi memantau mengenai pembicaraan dengan teman-teman Kristen tadi juga gitu kan. Iya Bang, iya Bang. Iya. Ya memang wajar sih dari pihak Muslim itu membahas Kristen Yesus karena memang ada di dalam Al-Quran ya. Tapi menurut saya kerangka berpikir dalam membahas tentang Kristen, tentang Yesus itu jangan pakai kerangka berpikir iman Muslim karena berbeda. Karena kerangka berpikir iman Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan yaitu gitu loh. Alkitab ini sudah dibuktikan berabad-abad dan sepanjang berabad-abad itu tidak pernah tergoyahkan gitu. Ada data-data ilmiahnya juga. Kalau berabad-abad itu tidak pernah, itu sudah terbukti. Kalau sekarang banyak dengan ada media sosial ini dari Bang Suma, Pak Doditan dan lain-lain itu seolah-olah membuktikan bahwa Alkitab itu tidak sah, Yesus itu bukanlah Tuhan. Itu karena pakai kerangka berpikir Muslim. Begitu Pak. Jadi apapun orang bilang Yesus adalah Yesus bukan Tuhan, masa Tuhan menjadi manusia? Atau kadang-kala bilang kok manusia yang jadi Tuhan? Enggak berarti seperti itu. Manusia bukan manusia yang jadi Tuhan. Begini bang. Bang. Ya. Bang, begini bang. Iya. Anda standby dulu ya Bang. Ini untuk Banjang Jumat dulu sama Albert. Oke. Standby dulu. Bang. Bentar dulu, Biar mereka diskusi Bang Adi. Oh, Biar gitu. Ada solusi kayaknya bagi mereka berdua ini. Silakan Bang. Kenapa menurut pengikut Kristus? Halo. Pengikut Kristus Anda udah diberi waktu oleh Bang Juma, silakan. Begini Bang Suma. Dikatakan di Kejadian 1 ayat. Iya, Kenapa larinya makanya ke saya saya nih? bicara Bang. Gue bilang juga apa Bang Juma, jangan dibiarin dulu dia. Kopi pindah kan? Sebenarnya, maaf, ini pengikut Kristus. Biarin dulu Saudara Alberto, kirain tadi mau Ya, menanggapi tolong Saudara saya Alberto. kasih kesempatan dulu. Kalau pengikut Kristus agak terputus-putus kayaknya gitu. Jadi kadang-kala lama iya. jawabnya. Iya, silakan. Nggak lihat dari tadi. Sorry Bang Andi, silakan. Ya, coba jadi begini. Jadi ya Tuhan itu maha segala-galanya. Dia Baik. bisa mau jadi apa aja dia mau, dia bisa. Dia mau jadi Tuhan. Nah, kerangka berpikir manusia itu Tuhan, Allahnya orang Muslim juga itu. Yang tadi Bung Sami bilang itu kita pakai nama Allah. Ya karena kita di Indonesia pakai nama Allah. Indonesia kan pakai nama-nama banyak bahasa Arab. Jadi pakai nama Allah. Allahnya itu yang kita sembah itu. Yang sama sebenarnya dengan orang Muslim sembah. Itu dia Allah maha besar segala-galanya. Dia mau, kerangka berpikir kami ya, dia mau menyelamatkan manusia yang sudah berdosa itu. Dia turun menjadi manusia. Gitu loh. Bahasanya ada bereinkarnasi, tapi banyak yang protes menjadi manusia. Itu wajar, dia bisa menjadi apa aja. Dia ketemu Musa menjadi api, masa dia nggak bisa menjadi manusia? Iya kan? Jadi dia bisa menjadi apa dan dia bisa datang jadi manusia lewat rahim seorang manusia. Karena kalau dia datang sebagai Tuhan, habislah semua dunia ini. Gitu loh. Lihat waktu Musa di Gunung Sinai itu bangsa Israel nggak bisa mendekat, harus dari jauh. Kalau enggak akan mati semua gitu. Nah, dia akan turun dengan kemuliaan sebagai Tuhan di dunia ini. Selesai sudah. Nah, makanya dia begitu manusiawi. Karena dia sangat manusiawi, dia jadi manusia. Endingnya Pak Albert biar ditanggapi Bang Juma, endingnya Pak. Intinya bahwa
intinya bahwa itulah kerangka-kerangka berpikir tentang Kristen, tentang Yesus, bahwa memang seperti itu. Gitu. Kalau Muslim kan dipikir nggak mungkin Yesus Tuhan jadi manusia jadi Yesus, nggak mungkin gitu. Karena kan pakai kerangka berpikirnya Muslim. Oke, cukup ya Bang ya. Udah diulang 3 kali saya dengar. Silakan Bang Juma. Siap. Oke, baik. Gini, saudara. Jadi yang saudara sampaikan ini adalah kesaksian iman sebagai seorang Kristen. Kesaksian iman sebagai seorang Kristen, Yesus itu Tuhan, Tuhan itu Maha Kuasa, sehingga Tuhan itu datang dalam bentuk manusia. Karena kalau dia datang sebagai Tuhan itu sendiri, maka dunia ini hancur. Berarti yang datang ini bukan Tuhan kan? Karena kalau yang datang ini Tuhan, maka dunia ini hancur. Maka kami mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Itu satu. Yang kedua, saya menghargai kesaksian saudara sebagai seorang Kristen yang mempertuhankan anak Maria. Kita hargai. Tapi itu kesaksian iman. Nah, sedangkan kesaksian Yesus berbeda. Sekarang yang mana yang harus kami percayai? Kesaksian saudara kami Kristen atau kesaksian Yesus? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa segala pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan untuk aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang. Dan pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan tentu bukan Tuhan dong. Kan gitu. Jadi kami tidak membawa iman Islam di sini. Kami mempertontonkan dan mempersembahkan kesaksian Yesus. Sekarang mana yang harus kami pilih? Kesaksian saudara Kristen atau kesaksian Yesus? Tentu kami akan percaya kepada Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan, bermujizat, pekerjaan yang dilakukan. Yohanes 3 nomor 34, Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Apa pekerjaan itu? Baca di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus dari Nazaret, bahwa Tuhan telah memilih dia sebagai perantara kepada Bani Israel dengan kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Tuhan melalui Yesus. Jadi kemana akal kami ini harus berpijak ketika data-data itu sudah lengkap dan pengakuan Yesus sudah menyaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan? Ya pasti kalian mendudukkan akal, Bang Zuma. Hah? Lalu nggak akan sanggup akal manusia memahami cara kerja Tuhan. Tapi Yesus mengatakan itu kita harus tolak. Akalnya manusia diciptakan oleh Allah, oleh Enggak, Tuhan. maksud saya bang, mungkin memahami cara Tuhan. Lah Yesus mempersaksikan dirinya kenapa tadi. Kita berpikir aja kita nggak bisa. Sekarang Yesus, kita berakal nggak bisa. Bagaimana kita mau memikirkan seorang pencipta akal, pencipta pikiran memahami akal? Enggak, kita nggak bisa memahami. Orang yang tidak berpikir berarti gila, bang. Yesus mengajarkan kita agar kita mengasihi Tuhan dengan akal. Nah inilah perbedaannya. Inilah perbedaan Anda Kristen dengan Yesus. Bapak tahu betul. kenapa Bapak berpikir gitu kan? Kenapa cara bagaimana kalau kita dilarang berpikir, ya enggak usah ada Bible, Bang. Bapak pakai narasi Tidak dilarang, usah ada kitab suci kalau begitu. Untuk apa? Toh kita tidak perlu berpikir. Nah sekarang apa untungnya Yesus berkata-kata kalau begitu? Dan apa untungnya perintah untuk mempercayai kepada Yesus? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan kemudian hambanya. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia diselamatkan. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus, maka dia akan mati dalam dosanya. Nah, Yesus mengatakan segala kesaksian yang dilakukan oleh Yohanes, kesaksiannya lebih penting. Bahwa segala pekerjaan yang lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah perintah Tuhan, siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkanlah. Saya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan sesuai dengan pengakuannya. Saya percaya kepada Yesus. Yang masalah ternyata Anda tidak percaya. Ini penyakit, bang. Ini penyakit.
Maka benarlah kata Yesus, waspadalah kepada serigala nyamar domba. Kan Tuhan mengutus Yesus agar kita percaya kepada Yesus. Yohanes 11 nomor 42. Dunia harus tahu bahwa segala orang yang berdiri di sini, aku telah mengatakannya kepada mereka, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar orang-orang percaya kalau dirinya adalah utusan Tuhan. Coba Anda baca dalil di Bible Anda. Yohanes 11 nomor 42. Apa kata Yesus di sana? Dia mau supaya orang percaya kalau dia itu utusan Tuhan. Tapi kenapa Saya Anda justru percaya, tidak mau? tapi selalu coba jangan di Anda percaya Yesus utusan? Kalau Anda percaya Yesus utusan, kenapa dituhankan? jangan ditutup. Jangan ditutup. Ya udah silakan, nggak apa-apa. Silakan. Jangan ditutup. Anda percaya? Silakan, Bang. Ngomong silakan, Bang. Kalau Anda percaya, kenapa Anda tuhankan? Kan dia mengatakan, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan yang dimaksud ini apa? Mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Yesus. Ternyata membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya. Ternyata itu untuk mensaksikan dirinya bahwa dia adalah utusan Tuhan, bukan utusan setan. Nah, kenapa saudara tidak percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan? Kenapa? Apa yang menghalangi Anda? Iblis. Iblis yang menghalangi Anda sampai Anda tidak mempercayai Yesus. Jadi orang Kristen itu adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah antikristus. Oke. Silakan. Silakan, Bang. Silakan. Silakan. Bang, silakan dibuka mic-nya, Bang. Ngomong, Bang. Jadi Kristen itu antikristus. Tidak percaya kalau Yesus itu datang sebagai manusia. Dan tidak percaya Yesus itu adalah rasul utusan Tuhan. 26 sudah akan menjelaskan. Ya, silakan. Berfirmanlah Allah, baiklah. Ya. Ayat di Kejadian abang bisa diam dulu. Di Kejadian 1 ayat 26. Orang nggak ada yang ngomong kok. Enggak ada yang ngomong, Bang. Abang aja yang ngomong, silakan. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan yang merayap di bumi. Boleh saya tanggapi, Bang? Jadi gini, kalau kita membawa kitabnya agama lain, pertama kita harus menguasai, minimal bisa baca original teks kitab orang. Kalau kita sedang membahas kitab agama lain, apalagi berbicara mengenai konsep keselamatan, di situ tidak ada kata kita, yang ada adalah kata kami. Di sana dikatakan na'ase Adam bisalminu. Original teksnya gimana, Bang? Ya, ini saya sedang membacakan. Elohim na'ase Adam bisalminu kitmutinu. Di situ dikatakan Tuhan biarkanlah kita membuat kemudian Adam atau manusia dalam gambar kami menurut rupa kami. Jadi kata kami itu di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Al-Quran itu bisa tunggal. Jadi bukan kita, kalau kita itu jamak, tapi kalau kami itu tunggal. Makanya dikatakan basal menu kitmatinu, dalam gambar kami dan menurut rupa kami. Maksudnya di sini begini, Bang. Tuhan membuat gambar, Tuhan membuat sketsa, Tuhan membuat rancangan. Sebelum menciptakan Adam, Tuhan merancang dulu. Tuhan menggambarkan dulu, Tuhan kemudian membentuk dulu, membentuk rupa dulu.
Jadi ketika Adam diciptakan, maka Adam diciptakan sesuai dengan gambar Tuhan. Maksudnya gambar yang dibuat oleh Tuhan, rupa yang dibentuk oleh Tuhan. Sama seperti arsitek, sebelum membangun jembatan, terlebih dahulu arsitek ini membentuk gambar dan rupa jembatan tersebut. Maka ketika ajakan ini muncul kepada tukang-tukang dan mandor, marilah kami membuat jembatan sesuai dengan gambar kami, sesuai dengan rupa kami. Artinya gambar dan rupa yang sudah digambar lebih dulu, bukan sama seperti rupa Tuhan. Kenapa? Adam itu tidak serupa dengan Tuhan. Laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. 2 Samuel 7 nomor 22. Allah Maha Tinggi tidak serupa dengan manusia, tidak serupa dengan makhluk. Jadi jangan Anda salah artikan Kejadian 1 nomor 26. Seakan-akan Anda mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi itu sama bentuknya seperti manusia. Kalau sama sebentuknya seperti manusia, berarti dia punya nonot, dia punya anus, dia punya ginjal, dia punya empedu, dia punya jantung, dia punya hidung untuk bernapas, dia punya telinga untuk mendengarkan. Begitu kemudian hidungnya ditutup, mulutnya ditutup, mati dia. Dia nggak bisa melihat ada yang di depannya, di belakangnya, karena matanya duanya ada di depan. Tidak seperti itu. Makanya Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Yeremia 10 nomor 6. Pencipta alam semesta Maha Tinggi, Maha Besar, tidak seperti apapun, tidak sama seperti makhluk. Jadi jangan salah arti terhadap kitabnya saudara kita Yahudi di Kejadian 1 nomor 26 itu. Maksud serupa dan segambar artinya Tuhan merancang terlebih dahulu, lalu kemudian menciptakan Adam serupa dengan gambar dan rupa yang sudah dirancang oleh Tuhan. Demikian. Itu kan kalimatnya abang. Loh itu tidak, saya tadi bacakan original teksnya bang, bunyinya kayak begitu emang. Coba Anda baca Yesaya 10 sedikit. Coba Anda baca Yeremia 10 nomor 6. Nomor 6. Masih kering ya bang. Yesaya 10 berapa bang? Yeremia 10. Coba Anda baca dulu. Yeremia 10 nomor 6. Yeremia 10. Yesaya atau Yeremia? Yeremia 10 nomor 6. Dia mabuk ini kayaknya. Kok mabuk ya bang? Aduh. Tidak ada ayin dalam bahasa Ibrani. Tidak ada yang sama seperti Engkau, ya Tuhan. Engkau besar. Engkau besar. Engkau besar. Ini perlu dicermati penafsirannya seperti apa serupa dengan segambar dengan manusia. Sedangkan di Yeremia seperti tadi kan berkata tidak ada yang sama gitu. Tapi yang saya yakini, saya sudah baca ayat ini juga bahwa sebenarnya tidak ada yang sama secara kekuasaan gitu, keajaiban itu tidak ada yang menyamai Allah gitu loh. Bukan menyamai dalam bentuk rupa gitu. Oke. Terlepas dari yang Yeremia, aku cuma membandingkan antara yang saya bilang tadi
di dalam perjanjian baru mengatakan Allah itu roh. Makanya sembahlah dia dalam roh dan kebenaran. Dan Di Yeremia 10 ayat 10, tetapi Tuhan Allah sabar bro, pengikut Kristus sabar sebentar aja. Jadi memang agak kontradiktif juga ya kelihatannya karena bicara seperti itu. Saya sih meyakini ya, terlepas yang kejadian satu itu, bahwa Allah itu memang roh. Dia itu roh gitu loh. Dia penuh dengan cahaya. Itu. Saya lebih meyakini itu dia roh. Dia penuh dengan cahaya. Makanya ketika tadi Bang Zuma bilang kalau dia datang dia jahat dong. Kalau dia datang dia hancur. Manusia bisa hancur dia datang ke dalam dunia. Karena memang begini, karena Allah itu cahaya kemuliaannya itu bisa membuat kita yang nggak kudus manusia itu kan sudah nggak kudus, nggak suci, itu pasti mati karena kena kemuliaan kekudusannya dia itu. Bukan dia jahat, memang kealaan keilahian dia kalau datang ke dunia itu bisa hancur, manusia bisa mati. Bukan karena dia jahat, memang udah begitu, hakikatnya sudah begitu, gitu loh. Nah, dia seperti itu, dia penuh dengan cahaya kemuliaan yang sangat kudus. Karena sangat kudus, kita dunia ini dengan isi-isi dalam itu banyak sudah nggak kudus, itu pasti akan hancur, kena kekudusannya Tuhan, kemuliaannya Tuhan. Jadi pengertiannya dia itu datang untuk dunia dengan keberadaannya dia sebenarnya dan manusia bisa mati, itu pengertiannya ke situ, bukan karena dia masa datang ke dunia berarti Allah nggak punya kasih seperti itu kan yang saya dapat yang nangkat dari Bang Suma. Nggak seperti itu Bang, seperti begitu Bang kira-kira. Iya. Iblis itu roh. Dan kalau Anda mengatakan Tuhan itu roh, berarti serupa dong. Dan kalau Anda mengatakan Tuhan roh, iblis juga roh, serupa dong dia. Sama-sama. Sedangkan roh itu, ya silakan. Iblis kan itu kan malaikat yang berdosa dan jatuh ke dalam dunia, dikutuk sama Tuhan. Di dalam roh dia atau tidak? Iblis itu bukan ciptaan Tuhan, tetapi iblis itu malaikat yang berdosa karena kesombongannya dan dikutuk Tuhan dan keluar dari surga. Dan dia jadi iblis karena dia dulu malaikat. Saya jujur nggak mengerti memang apakah dia roh atau enggak gitu. Apa malaikat roh? Saya belum sampai ke sejauh sana. Tetapi kalau Bang Suma katakan iblis itu roh, saya nggak tahu. Terlebih saya nggak tahu gitu. Seperti itu. Tapi saya rasa malaikat itu bukan roh yang seperti rohnya Tuhan. Bukan seperti itu. Gitu loh. Ya kalau di situ saya lost, artinya nggak ngerti saya kalau saya di situ. Gitu Bang. Iya. Kalau dikatakan bahwasanya iblis itu bukan roh, di dalam 1 Samuel 18 nomor 10, keesokan harinya roh jahat dari Allah turun atas Saul dengan cepat sehingga dia kesurupan di tengah rumahnya. Artinya iblis itu roh jahat, berarti dia adalah roh. Nah, kalau dikatakan Tuhan itu adalah roh, berarti Tuhan itu makhluk, karena roh itu adalah ciptaan. Zakaria 12 nomor 1, roh itu ciptaan. Nah, sedangkan upaya apapun yang kemudian saudara bangun untuk mengatakan Yesus itu Tuhan dan seterusnya, ya tanya aja langsung Yesus. Hai Yesus, engkau itu siapa? Kan itu. Yesus yang tahu tentang dirinya. Bukan kita yang mengandai-andaikan hanya karena doktrin dan dogma menginginkan Yesus ini Tuhan, sampai kita memutar ke sana kemari. Yesus itu Tuhan, dia adalah roh dan tanya Yesus, Yesus ente itu siapa? Dan dia mengatakan kesaksiannya jelas, dia adalah utusan. Dia itu utusan Tuhan. Tidak mungkin kemudian utusan Tuhan adalah Tuhan. Kalau utusan Tuhan adalah Tuhan berarti masuk kepada konsep dewa-dewi. Dewa mengutus dewa junior, dewa senior mengutus dewa junior.
Itu konsep paganisme. Sedangkan Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan saja. Dan dia adalah manusia memang. Sedangkan Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Tadi di awal saudara mengatakan Tuhan itu maha kuasa. Sehingga dia berkuasa kemudian datang ke bumi menjadi manusia. Nah, Tuhan maha kuasa, oke. Apakah Tuhan juga maha pencipta? Ya, maha pencipta dong. Maha pencipta. Nah, sekarang yang mana yang benar? Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia atau Tuhan menciptakan ciptaannya menjadi manusia? Ya. Nah, Bang. Kalau Tuhan maha kuasa, kemahakuasaannya itu tidak terbatas. Sehingga dia tidak mungkin menjadi manusia. Sebab kalau dia menjadi manusia, maka kuasanya itu terbatas. Yesus bisa enggak hidup tanpa tidur? Tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak maha kuasa, dia manusia. Bisa enggak dia tidak makan selama dia jadi manusia? Enggak bisa. Kenapa? Karena dia terkungkung oleh keadaan. Nah, apakah Tuhan bisa seperti itu? Tidak bisa. Tuhan itu maha kuasa dan tidak bisa dibatasin. Oleh karena itulah kemanusiaan tidak bisa membatasi ketuhanan. Yang sedangkan Yesus jelas-jelas manusia yang terbatas. Apakah dia Tuhan? Bukan Tuhan dia. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak terbatas, sedangkan Yesus terbatas. Dengan demikian, kalau Anda sudah mengakui Tuhan itu maha kuasa, maka mustahil dia menjadi Yesus. Nah, Bang, aku tanggapin langsung boleh nggak? Silakan. Oke, Bang. Jadi makanya disinilah perbedaan kerangka, bukan kerangka berpikir. Pola iman kita berbeda, Bang, dari Muslim sama Kristen. Karena begini, tuh kemahakuasaan Tuhan yang dipikirkan oleh iman Kristen dengan iman Muslim itu berbeda. Kemahakuasaan Tuhan yang dipikirkan oleh iman Kristen bahwa dia bisa menjadi manusia karena dia memahami, dia sangat rendah hati. Dia merendahkan dirinya, mengosongkan dirinya, datang menjadi manusia. Kemahakuasaan itu bukan berarti dia kuasa dan saking dia berkuasa tidak datang ke dunia dengan kemahakuasaan, bukan seperti itu. Kemahakuasaan Tuhan, dia sanggup mengosongkan dirinya jadi seperti manusia. Gitu. Lalu yang menjadi Tuhan siapa? Menyelamatkan manusia. Ini tujuan. Sorry, saya potong. Itu satu. Itu. Kedua, bicara utusan itu bicara fungsi. Makanya Tuhan tidak mengatakan dia Tuhan. Dia tidak mau frontal mengatakan dia Tuhan kepada manusia. Karena fungsinya Tuhan Yesus itu sebagai utusan. Mengatakan dia Tuhan kepada manusia. Ketika Tuhan menjadi makhluk, lalu Tuhannya mana? Nah, pada saat dia menjadi manusia, makhluk, dia ada makhluk manusia 100%. Iya, terus Tuhan mana? Makhluk manusia 100% sebagai manusia, bukan hakikatnya. Tapi fungsinya manusia. Ketika menjadi fungsi sebagai manusia. Tuhannya mana, Bang? Tuhan itu kan dia Tuhan. Tuhan itu kan maha kuasa. Ketika Tuhan itu menjadi manusia, lalu kemahakuasaannya mana? Halo. Itulah kemahakuasaannya dia. Dia bisa menjadi manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, ketika Tuhan menjadi manusia, berarti kan dia sudah jadi manusia, Bang. Lalu kemahakuasaannya mana? Nah, itu ketika dia menjadi manusia, Bang. Jadi begini. Ketika dia jadi manusia, kan dia jadi manusia tuh. Lalu yang maha kuasa sekarang mana? Ketika dia menjadi manusia? Kan dia jadi manusia tuh. Lalu yang maha kuasa sekarang mana? Ketika dia Ya. Maha kuasanya Tuhan yaitu jadi manusia, menjadi. berarti Tuhan berhenti menjadi maha kuasa. Sebab ketika dia menjadi manusia, dia tidak maha kuasa lagi. Dia tidak, jangan dilarikan ke sana gitu. Bukan dia Loh, tadi Anda mengatakan Tuhan maha kuasa. Ketika dia manusia, Bang, itu maha kuasanya dia menjadi ya. Dia menjadi. Itu garis bawahi. Menjadi manusia. Ketika dia jadi manusia, dia yang ada fungsi. Dia sebagai manusia enggak di situ? Ketika dia menjadi manusia dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Manusia 100%. Nah, lalu baru setelah ada Tuhan kan? Hakikat keilahian tidak akan hilang. Gimana menceritanya tidak menjadi hilang sementara dia jadi manusia? Karena dia bisa hakikat ilahi, fungsinya, Bang. Jangan lihat
Apa yang jadinya? Dia jadi manusia, Abang. Dia jadi Yesus manusia. Tuhan Anda jadi manusia. Iya. Berarti Tuhan sudah nggak ada karena dia sudah jadi manusia. No. Nah ini agak sulit memang karena ini sudah bicara iman, Bang. Dia tetap mengatakan utusan. Dia utusan. Allah tetap ada, Bang. Di mana? Ada di surga. Berarti yang jadi Makanya manusia dia ini bilang, siapa? Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Apa Jadi Bapa yang jadi lakukan, manusia ini, yang jadi manusia ini siapa, Bang? itu Allah sendiri. Lah, katanya ada di surga, Bang. Nah itu. Nah, makanya saya bilang ini kita nggak ketemu, Bang. Kita nggak ketemu. Allah itu Anda ketemu sangat karena Anda Dia- cuma akal-akalan. Kayak mana mau ketemu? Saya pakai akal, Anda tidak pakai akal. Anda mengatakan sama. Tuhan Anda. Saya bisa bilang Bang Suma juga akal-akalan. Loh, Ini kan saya bicara iman, dalilnya bukan bicara ada. akal-akalan. Yesus manusia. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai manusia. Tolong tunjukkan di mana Yesus mempersaksikan dirinya adalah jelmaan Tuhan. Silakan. Dia nggak bilang jelmaan Tuhan. Ya, jelmaan manusia mana dalilnya? Mana dalilnya? Sorry, saya ini Mana kebetulan memang bukan pendeta, tidak belajar Injil. Saya juga bukan Tidak belajar pendeta, Bang. Alkitab. Saya orang mengatakan awam. Yesus itu berdasarkan kesaksiannya dia adalah manusia. Tapi saudara mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi atau jelmaan Tuhan. Anak mana dalilnya? Saya Dia butuh manusia dalil. 100% dan Allah 100%. Boleh dalil? Ada Anda nggak dalil, bisa Bang? berpikir tentang itu, nggak akan nyampe. Saya pikiran. tidak perlu, saya cuma minta dalil, Bang. Ada dalilnya? Aku ada firman Tuhan, saya lupa dibilang. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Allah adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu kok apa yang jadinya aku 100% katakan Tuhan, itu yang Bapak 100% katakan. manusia. Itu gimana ceritanya ya? Jadi Allah itu 100%, Yesus itu 100% manusia dan 100% Allah. Nah susah kan Oke, dipikirin. Allah sendiri. Sekarang begini, Bang. Anda mengatakan dengan asumsi Anda, Yesus itu adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Bukan asumsi saya, itu iman saya. Yesus itu 100%. Nah, itu asumsi manusia, namanya. 100%. Segala Bukan sesuatu tanpa dalil itu asumsi namanya, Bang. Sekarang enggak, Bang. ketika saudara mengatakan Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan 100% manusia, 100% Tuhan? Nggak bisa bilang begitu. Loh, Ketika bagaimana Yesus ceritanya? dalam dunia, nggak bisa. Kenapa Anda Nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Bang? Apa Nggak bisa. bedanya ketika Anda Kalau bilang mengatakan Yesus 100% manusia dan 100% Yesus Allah, adalah 100% manusia dan 100% Tuhan. Apa bedanya kalau saya mengatakan Tuhan 100% Tuhan Nggak bisa. dan 100% nggak Yesus? bisa dibalik begitu. Nggak bisa dibalik begitu. Makanya memahami cara Tuhan bekerja itu nggak bisa secara pikiran. Nggak Sekarang bisa pakai sekarang dalil. saya tanya kepada Memang harus saudara, ada- kalau begitu dari mana Anda bisa memahami cara-cara seperti itu? Siapa yang ngajarin Anda? Ya, itu iman kami. Memang iman Ya, itu terus nggak kalau bisa kalau giliran saya Anda mengatakan memahami cara Tuhan. Terus cara yang Anda pakai ini cara siapa? cara Tuhan. Cara Tuhan juga. Cara Tuhan. Dari mana Anda tahu bahwa Tuhan mengatakan seperti itu? Ya, itu yang kita pelajari di Alkitab, yang saya baca. Mana dalilnya? Begini, Dari tadi saya minta lupa dalil. di mana. Ini saya bilang tadi kan, apa yang Bapak katakan itu yang aku katakan. Nah, Aku dan Bapak apa yang adalah Bapak satu. katakan itu yang aku katakan. Berarti Ya. aku ini Bapak atau bukan? Ya, Apa? Hah? sama, kembali kepada tadi 100% manusia, 100% Allah, Bapak. Nah, itu ilmunya itu Anda dapatkan 100% itu dari mana? Alkitab berkata seperti itu yang kita baca di Injil. Di mana? Berarti Coba Roh Kudus baca. itu Saya 100% burung merpati, 100% Tuhan gitu. Wah itu saya mulutmu. Boleh. Makanya nggak bisa dijelaskan. Jadi Bang. burung merpati, Nggak Roh akan Kudus itu nyampe 100% pikiran kita burung merpati, memahaminya. 100% juga Tuhan gitu. Bang Zuma nggak boleh lari ke situ. Jangan lari ke Kenapa? situ. Kenapa dalam setiap masa sesuatu iman itu. yang bertentangan dengan iman Anda mengatakan Anda boleh lari ke situ, sementara Anda boleh kemana-mana, tapi tidak ada dalilnya. Saya nggak kemana-mana. Emang kata Tuhan situ.
Gitu. Aku Di dan mana Bapa Yesus adalah mengatakan satu. dia adalah Yesus berkata 100% Tuhan, 100% manusia, itu di mana? Saya lupa ayatnya, pokoknya bukan 100% manusia dan saya bukan, dia tidak berkatakan seperti itu. Tetapi kami Lalu dari mana Anda bisa mendapatkan konsep itu? dengan apa? Saya lupa. Pokoknya saya cuma ingat ayat itu aja. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa ada adalah beberapa yang satu. lain. Saya nggak ini Alkitab ya, kurang itu. Tetapi itu yang saya dapat, itu yang saya ingat. Tapi ada juga yang ayat-ayat yang lain yang berkata seperti itu, bahwa dia itu dan Bapa ada satu. Dia mengatakan Oke. dia utusan karena bicara Oke. fungsinya dia. Oke. Dia tidak bicara ketuhanannya dia. Oke. Ketika Anda mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ini satu apa, Pak? Satu apa, Bang? Satu, Satu mereka. hak. Satu apa? mereka. Satu apa? Hakikat. Satu hakikat. Satu hakikat. Ketika kemudian Yesus bayi, berarti Bapak juga bayi. Kena langsung. Enggak. Bayi, dia dewasa, dia remaja, dia satu. Enggak, yang saya tanya Sama-sama ketika manusia. Yesus bayi, Anda kan mengatakan satu hakikat. Enggak. Ketika Yesus bayi, maka Bapak juga bayi. Enggak, Bang Suma jangan arahkan situ. Bayi sama orang dewasa sama manusia. Kita nggak lari kita nggak bicara tentang umur. Anda mengatakan Bapak Anda tetap mengatakan Bapak. Yesus dan Bapa pencipta langit dan bumi itu satu hakikat. Satu katanya. Ketika Bang Zuma. ketika Yesus bayi berarti Bapa yang pencipta itu juga bayi kan? Bang, coba aku jelaskan Bang. Kenapa Coba Bang Suma? aku jelaskan. Bang Suma, kalau mau melemahkan iman kita dengan Bang Suma bawa kepada analogi dia bayi, Yesus bayi, berarti Bapak bukan begitu cara analogi berpikirnya gitu. Kalau kita lihat Yesus Kenapa sebagai Anda yang mau manusia, mengatur saya? dari bayi Saya sampai masih manusia. waras, Bang. Jadi saya berbicara dengan pendekatan akal. Anda kan tidak menggunakan akal. Anda mengatakan tadi Yesus dan Bapa itu satu. Nah, Yesus pada keadaannya pernah menjadi bayi. Bapak jadi apa pada saat itu? Loh, Ayo. manusia, jangan bilang bayi, Bang. Ketika dia jadi manusia, dia mulai dari bayi dulu dong. Kalau dia mau jadi manusia, dia Gimana mulai Anda dari bayi. memaksakan kehendak Sampai Anda? dia dewasa. Saya mengatakan saya ini masih waras, Bang. Diceritakan Lukas 2 nomor 11 telah lahir. Apakah ketika Yesus lahir langsung berkumis? Tidak, dia memang harus dari bayi. Dia dulu. bayi pada saat Makanya dia dia lahir manusia. itu dia bayi. Makanya saya tanya, kalau Anda mengatakan Yesus dan Tuhan pencipta itu satu hakikat, pada saat Yesus bayi, apakah Bapak juga bayi? Secara fungsi, Bapak jadi bayi. Kenapa jadi secara fungsi? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Kan dia datang berarti di dalam dunia fungsi itu bayi karena ini- fungsinya dia menjadi manusia. Berarti bukan pernah hakikat Tuhan dia. itu mati fungsi. Bukan mati fungsikan itu bukan hakikatnya dia. Yesus, Karena fungsi itu cara Yesus dia bekerja. untuk nyeboin dirinya sendiri nggak bisa. Berarti dia mati fungsi. Ini Tuhan menurut Anda? Nah, analogi Bang Zuma lain lagi nih, dia mengarahkan Itu bukan tadi kan analogi, dari itu dewasa lalu keadaan jadi bayi. yang Sekarang- sesungguhnya. Itu fakta yang sebenarnya. Itu bukan analogi. Yesus pernah dalam keadaan gak bisa bersihkan pantatnya sendiri. Pada Betul. saat dia berak celana, Yesus tidak bisa Betul. membersihkan diri. Yesus Nah, jadi terus manusia kemahakuasaannya mana? Kemahakuasaannya mana? pada saat itu dia manusia 100%. Dia Berarti tidak pada bawa saat itu kemahakuasaannya dia. hilang. Dia tidak bawa. Kemahakuasaannya Dia hilang. tidak bawa. Nah, keilahian Katanya Bapak berarti hilang. menyatu. Katanya Bapak dan aku satu. tidak Tadi katanya satu hakikat. Berarti kekuasaannya hilang. Iya, dia tidak membawa kekuasaannya ketika jadi bayi. Berarti Tapi dia harus Tuhan menjadi manusia pernah sebenarnya. kehilangan Dia kemahakuasaan. bisa cebok, dia bisa dia bisa itu memang karena manusia. Dia nggak mau Iya. menunjukkan. Berarti pada kekuasaannya saat dia. itu dia bukan Tuhan kan, Bang? Bang Zuma, coba bayangkan aja ya. Dia tetap bawa kekuasaannya ketika jadi manusia, dia tetap bawa Saya kekuasaannya. tidak sedang ingin bertanya itu. Yang saya tanya, pada saat dia tidak bisa mencebokin dirinya sendiri, berarti kekuasaannya sebagai Tuhan hilang kan? Tidak harus. Tidak hilang. Kalau Tetapi tidak hilang, dia kenapa menunjukkan kepada cebokin manusia. dirinya saja dia tidak sanggup, Bang? Kalau dia sanggup, dia selamat dari dia tidak disalib, Bang.
Loh, Dia bisa kalau lari ke saja. sana, ini Ya. kita berbicara mengenai bayi, Oke. keadaan fakta yang sebenarnya. Itulah Bang. Itu dia tidak mau menunjukkan kekuasaan keilahiannya dia ketika lagi Dari mana Anda tahu bahwa dia tidak mau memperlihatkan kekuasaan ilahiannya? Ya, karena dia Anda tahu mau dari jadi mana? manusia. Bukti Nah, nyata. Bukti siapa nyata yang Tuhan itu mengatakan begitu. Tuhan yang mau menjadi manusia? Sedangkan Yesus mengaku dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Ayo Bang, ayo. Ya, itu Ayo. kan. Ayo. Itu udah menunjukkan. Dia datang bukan hanya karena Menunjukkan apa? Anda mengatakan Tuhan yang mau jadi manusia. Yesus mengatakan bukan Tuhan yang mau menjadi manusia. Mana yang harus saya percaya? Bang, itu perkataan-perkataan Yesus sebagai manusia. Enggak mungkin dia bilang Terus Anda mendapatkan perkataan-perkataan Anda sendiri itu sebagai apa? Sebagai manusia juga kan yang ngarang-ngarang. karena perkataan-perkataan Yesus ketika menjadi manusia itu perkataan fungsional dia menjadi manusia. Nah sekarang perkataan dari mana Anda kebahagiaan tahu dia, bukan. tentang celote Anda ini? Itu ilmu dari mana Anda dapatkan celote Anda ini dari mana? Saya dapat di firman Tuhan Injil yang saya baca seperti itu cara Tuhan berpikir. Di Saya nggak mana? perlu pakai dalil, Yes. ini, Imam. Di Saya mana nggak perlu Yes? pakai Anda kan logika gini. teologia. Saya nggak perlu Saudara, pakai logika gitu. Ini saudara iman. Yesus Ini mengatakan, iman. saudara Jadi tolong Yesus teman-teman mengatakan, dengar. Ini iman. Kita nggak bisa pakai logika teologia untuk kita menyatakan bahwa kenapa iman Anda itu bertentangan dengan Bible itu sendiri kan lucu. Bible Iman itu mengatakan harus seperti sesuai itu, dengan Bang. Dia datang sebagai Enggak. manusia, itu sudah Loh. menyatakan iman. Itu sudah Bible sudah mengatakan itu. Allah menjadi manusia. Dia adalah Lucu, saudara firman ini. dan firman itu menjadi manusia. Itulah yang Yesus dikatakan. mengatakan, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu kata Betul. Yesus. Nah, Betul. kenapa Anda mengatakan bahwa Tuhan sendiri yang berkehendak datang menjadi manusia? Yesus mengatakan sebagai manusia. Coba. Terus Bang. Anda mengatakan sebagai apa? Anda mengatakan bahwa Tuhan datang sebagai manusia itu, Anda mengatakan itu, Anda sebagai apa di situ? Karena Yesus yang mengatakan sebagai manusia, dia mengatakan sebagai fungsinya sebagai manusia. Tidak bukan Saya tanya abang ini, Yesus yang adalah manusia mengatakan, aku datang sebagai manusia bukan atas kehendakku sendiri. Anda sendiri mengaku sebagai orang Kristen, Yesus datang sebagai manusia, Tuhan datang sebagai manusia atas kehendaknya Tuhan itu sendiri. Yang mana yang harus saya percaya, Yesus atau saudara? Tuh, nggak perlu percaya saya, percaya perkataan Tuhan Yesus. Nah, Karena dia berarti firman yang sudah menjadi benar manusia. saya bang. Berarti saya sudah benar dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dia adalah manusia yang mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti Karena bukan Tuhan yang datang menjadi manusia bang. Karena imannya Bang Zuma betul mengatakan dia bukan Tuhan. Karena imannya Bang Zuma. Alamak. Coba Bang Zuma berkata. Saya Bang Zuma ini beriman tidak dia sebagai berbicara Tuhan. mengenai Itu apa iman. Bang Saudara Zuma nggak punya iman ke Alben. situ. Karena Bang Zuma Saya bangsa, tidak maaf, berbicara tidak mengenai gitu. iman. Oke. Gitu. Oke, begini. Yesus berkata begini, Bang. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Nah, berarti Yesus ini yang berkehendak menjadi manusia atau bukan Yesus yang berkehendak menjadi manusia? Yesus diutus sama Bapaknya. Nah, Bapakkah Yesus yang menjadi sebagai manusia ya. atau bukan? Maaf, Yesus Ya, sebagai Bapak manusia. yang menjadi manusia atau bukan? Bapak yang menjadi manusia. Lalu kalau Bapak yang menjadi manusia, kenapa Bapak mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku? Lalu kehendak siapa? Bukan Bapak, ketika jadi manusia dia sudah bukan Bapak lagi, dia Yesus. 100% manusia yang berkata. Jadi Bapak hilang dong. Bapak Iya. yang menjadi Bapak manusia. hilang fungsinya kebapaannya hilang, kealahannya hilang. Tetapi kemanusiaannya Bagaimana ada. Bukan Tetapi yang hakikat Anda ilahi tetap ada. yang saya mau tanya ini, Anda ini sebenarnya siapa? Tuhan atau siapa Anda saudara ini? Tuhan Alben ini Tuhan atau bukan?
Makanya iman saya Bang, iman saya yang di dalam diri saya. Berarti Anda ini berbicara berdasarkan roh Tuhan atau roh setan? Roh Tuhan, karena saya anak Nah, Tuhan. Ketika saya mengaku sebagai Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus ada di dalam yang saya. lain tenang, Roh yang Kudus lain yang pasang berkata seperti kuping. itu, Bang. Oke. Saya Oke, di dalam baik, saya ada Roh baik. Kudus dan Roh. Baik. Roh Kudus yang Oke, berkata baik. seperti itu, bukan saya. Ini Roh. Ini Boleh saya buktikan ini roh, bahwa Bang. yang mengatakan Yang keluar itu suara dalam saya diri ini Roh Anda Kudus. itu adalah roh setan? Boleh saya buktikan? Boleh saya buktikan bahwa yang berbicara ini adalah setan? Boleh? Bisa saya buktikan bahwa Anda itu adalah perpanjangan setan untuk menyesatkan manusia? Boleh? Boleh saya buktikan, Bang? Boleh, Bang Juma, langsung aja. Oke, boleh. Yesus berbicara dengan mulutnya sendiri. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Itu kata Yesus. Saya sebagai orang yang beriman, saya percaya ucapan Yesus. Tapi Anda, saudara Alben, berkata, Bapa pencipta langit dan bumi atas kehendaknya sendiri datang menjadi Yesus. Berarti ilmu Anda lebih tinggi daripada ilmu Yesus. Kenapa? Yesus tidak sadar kalau dirinya sendiri yang mau menjadi manusia, yang adalah Bapa itu sendiri. Sementara saudara Alben menyuarakan Bapa pencipta langit dan bumi lah yang menjadi Yesus. Berarti Yesus ini adalah murid yang harus Anda tanya. Yesus, kamu salah. Kamu itu adalah Bapa yang datang menjadi manusia. Kok kamu mengatakan itu? Maaf Tuan Alben, saya mengatakan itu karena saya pada saat ini adalah manusia. Loh, Alben berani mengatakan Bapa menjelma menjadi Yesus, padahal Alben ini manusia. Atau jangan-jangan Alben ini setan? Yesus manusia, Alben manusia. Yesus katanya adalah inkarnasi pencipta langit dan bumi. Alben ini siapa? Yesus yang adalah inkarnasi pencipta langit dan bumi tidak mengaku dirinya adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia. Tapi Alben hanya manusia, tapi mampu mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi dari pencipta langit dan bumi. Jangan-jangan Alben ini iblis. Jangan-jangan. Karena di dalam Markus 5 hanya orang kerasukan roh iblis yang bisa menuhankan Yesus. Yesus tinggi mana pengetahuannya dibandingkan saudara Alben? Kira-kira nih. Yesus adalah nabi, dia rasul. Cakupan dari iman saudara Alben, Yesus itu adalah 100% Tuhan. Kalau Alben berapa persen Tuhan Anda ini? Anda kayaknya 1.000.000% Tuhan. Karena Anda lebih tahu daripada Yesus. Yesus tidak tahu kalau dirinya adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Tapi Alben tahu. Berarti Alben 1.000.000% adalah Tuhan. Ayo, coba Anda sadarkan diri Anda dulu. Kalau di Islam itu istighfar. Coba Anda pikirkan diri Anda. Anda siapa? Ilmu Anda dibandingkan ilmu Yesus tinggi mana? Yesus yang adalah inkarnasi Tuhan kata Anda tak sanggup mengucapkan aku adalah Bapa yang datang menjadi manusia. Tapi Alben mengatakan Yesus tidak mampu mengatakan itu karena pada saat itu Yesus sebagai manusia. Lah Anda mengatakan itu sebagai apa? Bang, oke, sudah Bang. Karena Abang mau bolak-balik di situ juga. Oke, sekarang Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa pencipta langit dan bumi menjadi manusia. Anda mengatakan itu sebagai apa? Oke, Bang. Berkata Yesus sebagai Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Itu tidak pakai ilmu, Bang. Nggak bisa pakai ukuran ilmu. Yesus mulutnya mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Betul Bang. Berarti tapi waktu dia mengatakan itu dia sebagai Yesus sebagai manusia. Betul. Sekarang begini. Pada saat dia sekarang begini manusia, Bang. Sekarang begini. Seperti itu. Oke. Dan Anda mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan yang menjadi manusia, itu Anda sebagai apa mengatakan itu? Bang,
begini. Kok begini? Iman percaya saya Enggak, apakah Anda pikir Yesus itu tidak beriman? Yesus bertuhan. Yohanes 4 nomor 22, dia bertuhan, dia menyembah kepada Tuhan. Yesus Sekarang adalah ilmu Tuhan. Anda tinggi mana dengan ilmu Yesus? Ini yang saya tanya. Nggak mungkin lah saya ilmu saya pakai tinggi lebih. Yesus adalah Tapi Tuhan. kenapa Itu aja. Anda lebih tahu daripada Yesus? Bukan aku lebih tahu karena Yesus ya. Loh, Yesus yang mengatakan seperti itu, aku Vino. datang. Sekarang begini, saya tanya sekali lagi. Sekarang saya tanya lagi, Bang. Yesus datang sebagai manusia atas kehendak Yesus atau bukan atas kehendak Yesus? Yesus datang sebagai manusia ya, dan sebagai manusia dia berkata, dia datang, dia diutus oleh Bapa. Itu atas kehendaknya menjadi manusia atau bukan? Atas kehendak Bapa di surga, dia yang berkata Yesus sebagai manusia 100%. Saya tanya, beda ya. Saya tanya Anda, yang saya tanya saudara Alben. Yesus ini Tuhan yang datang menjadi manusia. Apakah Tuhan itu ketika menjadi manusia dia lupa dirinya sebagai Tuhan? Tidak. Hakikatnya Tidak. tetap Tuhan. Oke, lalu kenapa Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Lupakah dia? Karena fungsinya dia sebagai manusia. Tadi Dia Anda berkata mengatakan manusia. tidak lupa. La haula wala quwata illa Siapa bilang billah. mengatakan tidak lupa? Saya nggak Malah Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku. Betul, Berarti dia bukan sang Tuhan itu. Bang. Karena dia berkata sebagai posisi sebagai manusia, Alamak. bukan sebagai posisi Astagfirullahalazim. sebagai Allah. Yesus lupa Fungsinya kalau sebagai dirinya manusia. sendiri yang datang. Alamak. Katanya tadi satu hakikat. Makanya Bang Suma nggak bisa mengerti ini, Bang. Bang Kok Suma jadi nggak bisa aneh mengerti Anda ini? Anda ini aneh bukan gitu loh. aneh. Ini Anda lebih dari mengatakan aneh, bahwa Bang. Tuhan itu tidak pernah bisa lupa diri. Yesus tidak akan pernah bisa melupakan siapa dirinya. Itu Sekarang saya narasinya tanya, Bang Suma. apakah Itu Yesus perkataan Bang. lupa kalau dirinya adalah Bapa itu sendiri? Itu perkataan Bang Suma. Bukan begitu narasinya membawa saya itu. Dia tidak pernah lupa. Dia itu Tuhan. Dia tidak pernah lupa. Nah, oke. Dan Yang gini, menjadi sebagai yang Tuhan, menginginkan, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, bukan sebagai Yesus manusia. Oke, yang menginginkan Bedakan, menjadi bedakan. yang Bedakan dia sebagai menginginkan Yesus sebagai manusia dan bedakan dia yang Yesus mengi- sebagai yang- Allah. Oke. Yang menginginkan Oke. Yang menginginkan dirinya menjadi manusia itu siapa? Yang menginginkan itu kemauan Allah sendiri, kemauan Yesus sendiri. Bapa. Baik, Untuk menyelamatkan baik. manusia. Oke, baik. Jadi yang mau menjadi manusia adalah Elohim atau Theos. Iya. Bapak-bapak aja, Bapak. Ya, Bapak. Yang mau menjadi manusia adalah Bapak. Iya. Maka seketika Bapak menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia, apakah dia tahu kalau dia menjadi manusia itu atas kehendaknya sendiri? Dia atas kehendak dia, kehendaknya Allah secara Allah ya. Keilahian, mati kehendak. Ya, kehendak. Setelah Bapak menjadi manusia, kemanusiaannya ini, apakah dia tahu bahwa tadinya dia adalah Bapak? Secara kemanusiaan dia tidak tahu karena begini. Pengertian jangan salah tangkap dulu, jangan salah tangkap. Kalau nggak kecil deh, kasihan anak cek deh. Coba dengar dulu. Sekarang sabar. Anda menjadi manusia itu Sabar. apa yang menjadi Memang Alben? belum. Saya tanya dulu. Yesus adalah Tuhan menjadi Yesus. Sekarang Alben menjadi Alben itu apa? Jangan tanya ke saya. Anda begitu. ini dari apa menjadi Alben? Saya kan manusia, lahir manusia. Tapi kenapa Anda lebih tahu daripada Yesus? Nah, gini. Makanya abang nggak tahu cara Tuhan bekerja.
Abang nggak bisa Gimana? memahami. Kenapa Makanya Anda abang lebih ini tahu menganggap- daripada abang- Yesus? Ini yang kutanya. Tunggu dulu. Kenapa silakan, Anda lebih tahu daripada Yesus? Karena Anda firman mengatakan Yesus tidak tahu kalau dia adalah Bapa yang menjadi manusia. Tapi Alben tahu kalau Yesus adalah Bapa yang menjadi Yesus. Kira-kira ilmunya yang lebih tinggi Anda atau Yesus? Nah, makanya Bang, Abang dengar sini. Masih nggak nyambung ya. Dia sih sambung bilang. Yesus sebagai manusia, dengar. Yesus sebagai manusia tidak mau mengatakan bahwa dia tidak tahu bahwa dia Iya, Bapa. sekarang bukan itu permasalahannya. Anda ini Bicaranya siapa? sebagai manusia, Sampai Anda lebih hebat menerangkan tentang siapa Yesus daripada Yesus menjelaskan tentang siapa dirinya. Anda ini siapa? Karena iman itu nggak bisa dikatakan secara Bukan akal-akalan masalah manusia. iman. Yang saya tanya, ente ini siapa? Kok ilmu Tuhan lebih tinggi Anda daripada Tuhan itu sendiri? Ente ini Narasi siapa? anda, narasi anda tuh Dia sesat penyesat. membawa saya begitu, seolah saya lebih hebat dari Tuhan. Enggak. Lah, Yesus Enggak, tahu tidak itu kalau narasi dia itu Anda. adalah Bapa? Dengar. Tuduhan, Yesus itu tuduhan tahu Anda. tidak kalau dia adalah Bapa yang menjadi manusia? Anda mengatakan dia tidak tahu. Nah, Alben tahu kalau dia itu adalah Bapa yang menjadi manusia. Ini kira-kira ilmunya yang tinggi Anda atau Yesus? Terus Bang Suman nanya kan, apakah Yesus tahu bahwa dia Bapa yang menjadi manusia, Allah yang apakah Yesus tanya? Bang Suma kan nanya. Yesus itu Jawaban sebagai Anda? manusia, sebagai Dia tidak manusia, dia tidak Dia akan tidak tahu. mengatakan bahwa dia tahu. Ya. Sebagai manusia ya. Hakikat ilahinya nggak hilang. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Yesus bohong ya pada saat dia mengatakan itu. Betul. Dia datang bukan atas kehendakku. Berarti dia Sebagai lupa. manusia. Berarti dia lupa, Bang. Kalau yang berkehendak menjadi manusia itu adalah dirinya sendiri. Itu Bang Suma yang katakan lupa. Itu Bang Suma yang Kalau katakan. dia tidak lupa berarti dia bohong. Kan dia mengaku. Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia Betul. lupa. Kalau Betul 100%, betul 100%. Nah, Yesus sekarang mengatakan, yang karena berkehendak, Yesus sebagai manusia 100%. Oke. Berarti Yesus lupa kalau tadinya dia adalah Tuhan yang berkehendak menjadi manusia. Betul? Bukan dia lupa. Salah. Berarti dia berbohong. Jangan, Bang. Berarti dia berbohong. Salah. Ini narasi-narasi yang mencoba mematikan, mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Ini narasi. Bukan. Saya Ini ikuti narasi-narasi keinginan saudara. yang- Saya ikuti keinginan saudara. Saya ikuti iblis. yang mengatakan bahwa Yesus yang itu. mencoba mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu banyak dengan narasi-narasi yang seperti ini. Lah Anda itulah yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Anda iblisnya. Sekarang begini, Bung. Sebelum Yesus, sabar. Sebelum Yesus itu sebelum Maria melahirkan anaknya bernama Yesus, oke? Dia menurut saudara tadinya adalah Bapa yang adalah pencipta langit dan bumi. Betul? Betul. Nah, Bapa ini berkehendak tidak menjadi manusia Yesus atau tidak berkehendak? Berkehendak kan? Nah, Berkehendak. ingat ya. Jadi Bapa berkehendak menjadi manusia. Betul? Ya. Nah, ketika dia menjadi manusia, kalau Anda tidak berbohong dan tidak sedang menyesatkan, berarti Yesus harus mengatakan, aku berkehendak datang menjadi manusia. Ya. Nah, sekarang kenapa Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku menjadi manusia? Lalu atas kehendak siapa? Waktu Yesus berkehendak datang sebagai manusia, belum jadi Yesus, belum ada kata nama Yesus. Ya. Karena Yesus ketika ada nama Yesus, ketika dia jadi manusia, baru ada nama Yesus. Ya. Waktu dia datang menjadi manusia. Dan yang menjadi Yesus ini menurut saudara adalah Bapa kan? Ya, Allah sendiri, Bapa. Oke. Itu yang menjadi Yesus. Berarti Bapa berkehendak menjadi Yesus. Tapi kenapa Yesus tidak mengakui kalau dia itulah Bapa yang berkehendak sendiri menjadi manusia?
Kenapa saudara Alben lebih tahu dari Yesus? Nah ini perbedaannya Bang. Abang nggak ngerti. Dia bukan Mati tidak bija. mengakui. Sebagai Yesus yang ketika dia menjadi manusia, dia mengatakan dia adalah utusan Bapa. Dia tidak berkata seperti itu saja. Dia mengatakan, Bang, alamak. Ini saya bacakan dalilnya, Bang ya. Abang nggak bisa Yohanes, memahami ini, Bang. Abang loh, nggak bisa gimana memahami. ceritanya orang ini? Yohanes 8 nomor 42. Yesus manusia, Anda juga manusia. Iya, saya Yesus manusia, emang. adalah Tuhan yang menjadi manusia. Anda hanya sperma yang menjadi manusia. Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia mengatakan, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Sedangkan Anda yang hanya berasal dari sperma, Anda mengaku Yesus datang menjadi manusia itu atas kehendaknya sendiri. Kira-kira Anda ini siapa, saudara Elben? Kok ilmu Anda lebih tinggi daripada Yesus? Itu firman Tuhan, Bang. Di mana Dia- Yesus firman dia Tuhan? dari Di mana firman. firman Kalau Tuhan firman- mengatakan aku hendak menjadi manusia? Itu di mana dalilnya? Yohanes 1 ayat 1 tuh yang firman menjadi manusia. Iya, Allahu Akbar. Iya. Masya Allah. iya kan? Pada mulanya adalah Allah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Theos Iya. itu menjadi daging. Iya, Berarti Iya, itu kan. Tuhan menjadi daging. iya. Firman kan Oke. yang dan makanya saya berkata, Iya, saya mengakui Terus Yesus kenapa adalah Tuhan. Kenapa Yesus yang adalah daging tidak mengakui kalau dia itu datang atas kehendaknya sendiri? Dia bukan tidak mengakui, Bang. Dia tidak Berarti dia lagi berdusta. Dia lagi berdusta tidak gitu. mengatakan. Dia Aku bukan Masya Allah. tidak mengakui, tapi dia tidak mengatakan. Loh, Beda loh. dia mengatakan dengan mulutnya sendiri, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa dia datang? Iya, memang dia tidak mengatakan. Dia mengatakan bahwa aku datang bukan kehendakku sendiri. Itu Lalu yang dia- atas kehendak siapa? atas kehendak Allah. Kehendak Berarti Bapa Yesus yang- bukan Allah kan? Yesus adalah Tuhan, adalah Allah itu sendiri. Nah, ini Bang, Parah ini. Abang kan Ini nggak bisa parah. memahami, Bang. Loh, Apa yang bukan dikatakan saya nggak Bobo bisa oleh memahami. dia. Saya sedang berbicara dengan iblis ini. Salah, Bang. Saya sedang berbicara dengan iblis. Anda kerasukan setan ini. Yesus mengatakan, dengar saya Bang. bisa Yesus berkata mengatakan, seperti itu juga, Yesus bahwa mengatakan, saya sudah berbicara aku dengan iblis." datang. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa, ya kan? Nah, kalau dia katakan atas kehendak Bapa bukan atas kehendakku, berarti Bapa itu bukan aku. Bapa itu bukan aku. Aku mau pergi ke Bapakku, Bapakmu Allahku, Jadi, Allahku. Yesus yang mau pergi menolak ke Yesus Bapaknya. sebagai Tuhan, itulah iblis. Ya, yang menolak Yesus sebagai manusia itulah iblis. Lucu ente itu. Dalilnya 2 Yohanes 1 nomor 7. Anda coba baca. Loh. Yang menolak Yesus sebagai manusia itulah iblis. Sebab banyak planos penipu pembohong telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus. Kita nggak akan ketemu, Bang. Makanya nggak akan ketemu, Bang. Lah, saya Nggak akan berdalil, ketemu. Anda berdalih. Iya. Iya. Saya berakal, Anda akal-akalan. Enggak Makanya ketemu Anda dong. kebanyakan berpuisi. Saya tidak berpuisi. Ini Secara saya baca dalil, menutupi- saudara. menutup- Ini apa, saya coba? bicara dalil. Enggak. Salah, Bang. Bukan ngarang Nggak akan ketemu bebas. kita, Bang. 2 Nggak akan Yohanes ketemu, ya 1 sudah. nomor 7. Sebab banyak pembohong, penipu, penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yaitu mereka yang tidak mengaku bahwa Nggak akan Yesus ketemu. Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah si penyesat dan itulah Dajjal antikristus. Dalil Bukan, nggak akan ketemu, Bang. Nggak akan ketemu. yang nggak akan ketemu. Iya, karena abang nggak percaya Saudara Yesus saya adalah ini. Tuhan. Abang nggak percaya. Anda Yesus adalah percaya Tuhan. Yesus sebagai Tuhan, tapi Yesus tidak percaya dirinya sebagai Tuhan. Mana yang harus saya percaya, Anda atau Yesus? Loh, Yesus kok mempercaya Tuhan mempercayai sebagai dia adalah Tuhan? Nggak mungkin lah. Lah, Yesus mengatakan dirinya datang bukan atas kehendak Bang. dirinya sendiri. Sudahlah, Bang.
Sudah. Ya Bukan sudah saya lah. menyerah. Nggak akan ketemu. Kita bolak-balik. Enggak, memang enggak bisa ketemu. Anda Sudah, itu sudah, jelmaan sudah. iblis. Sudah. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sementara Ya, Anda terserah. mengatakan Yesus datang atas kehendaknya sendiri. Anda ini Terserah, sakit. Bang Zuma, teman-teman Allahu Akbar. udah. Lengan cek dek kasih, lengan cek dek. Iman Kristen, iman Iya, silakan. Ini sedikit. Ya. Ini data Itu saja. Iman Sudah. Kristen Sudah. adalah iman Akan ketemu, iblis Bang. yang tidak masuk akal dan Tetap tidak benar, serius, benar. malah bertentangan dengan Yesus. Silakan Bang Handi. Ya. Yesus Saya udah selesai. Yang lain dah. Yesus Masya berkata, Allah. Yesus berkata, aku belum pergi ke bapakku bapakmu ini. Kalau Anda mengatakan Yesus Anda butuh adalah dokter, bapak itu saudara. sendiri, dia mau pergi kemana lagi nih? Dia pergi ke bapaknya nih. Kata Yesus, jangan kau sentuh aku belum pergi ke bapakku bapakmu. Sudah. Berarti Yesus mau pergi Saya ke udah tahu dirinya larinya sendiri. kemana, sudah. Udah, Kalah, saya mau kalah. nanya satu pertanyaan saja ke Pak Alben. Pak Alben, apakah Yesus menyadari dirinya Tuhan? Dia tidak akan mengatakan itu. Tapi Enggak, saya nggak nanya itu, Bang. Pertanyaan sederhana loh. Apakah Yesus sadar kalau dirinya adalah Tuhan? Pak, dia tidak akan mengatakan bahwa dia Saya nggak mengatakan itu. Dengerin pertanyaannya, Bang. Karena Saya kasih dia pilihan sadar ganda nih. Saya kasih multiple choice. Dengerin. Apakah Yesus menyadari kalau dirinya adalah Tuhan? A. Menyadari. B. Tidak. Ya, ini menurut iman saya ya, bukan pakai ilmu, bukan pakai ini. Dia pasti dia sadar dia adalah Oke, Tuhan. dia sadar waktu dia adalah Tuhan. Oke, ini baik. menurut- Kalau nggak ada Yesus di- sadar, dengerin udah. Kalau Yesus sadar dia adalah Tuhan, kenapa Yesus berkata, aku utusan Tuhan? Ya, itu kan dia berkata itu fungsi dia sebagai manusia 100%. Oke, baik. Bukannya ini kita nggak Iya udah nyambung. cukup. Waktu Yesus menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Keilahiannya hakikat tetap ada. Oke, baik. Apakah manusia itu adalah Tuhan? Bukan. Bukan. Manusia. Apakah Yesus manusia? Yesus manusia 100% yes. Oke, berarti manusia Yesus bukan Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Berarti Yesus adalah manusia. Nggak akan nyambung, Pak. Nggak akan ketemu. Baik. Pak. Saya bikin sambung nggak apa-apa. Lanjut kita ya. Nggak. Anda mau Lanjut bikin kita. sabung, tapi Anda harusnya mengatakan Iya, bahwa lanjut Yesus kita. adalah Tuhan. Lanjut terus. Salah. Oke, waktu Yesus tidur, apakah Yesus Tuhan? Tidur sebagai manusia. Berarti waktu dia tidur dia bukan Tuhan. Waktu dia menjadi manusia, fungsi-fungsi kemanusiaannya. Saya tetap tanya ada. bukan fungsinya. Waktu Yesus tidur, apakah dia Tuhan? Bukan begitu. Loh, kok bukan begitu? Bukan. Anda nggak Saya bisa lagi saya kasih lagi kunci jawaban. Waktu Yesus tidur, apakah Yesus Tuhan? A. Tuhan. B. Bukan Tuhan. sebagai manusia. Berarti waktu Yesus tidur dia bukan Tuhan. Iya. Oke. Yesus sebagai manusia ya. Iya, berarti waktu Ya, Yesus karena jadi dia manusia, Hakikat. Dia- iya dengerin, tetap ada. dengerin. Jadi waktu Yesus manusia dia bukan Tuhan. Yesus manusia, ketika jadi manusia, iya, fungsi sebagai manusia dia tidak bawa fungsi Tuhan. Oke, baik. Jadi Iya, jelas anaknya Maria ini adalah manusia, dia bukan Tuhan, betul? Ya, karena lahir dari rahim Maria, manusia. Iya, baik. Jadi yang dilahirkan oleh Maria adalah manusia, bukan Tuhan. Kedagingan karena dia daging sebagai manusia. Iya, artinya Yesus bukan Tuhan, Bang. Selesai toh? Gampang toh? Nah, ini nggak ketemu memang. Loh, Anda udah jujur kok menjawab. Iya, saya jawab Yesus 100% manusia. Ya udah berarti 100% manusia, Yesus bukan Tuhan. Iya. Oke. Ingat, ya itu lebih Lanjut. memuaskan ya. Lanjut. Waktu Ya, Yesus ada di dunia, Yesus itu bertuhan atau ateis? Waktu Yesus dalam dunia, dia kan Tuhan ya. Dia kan Saya ulang Tuhan. kembali, Bang, Dia dengerin. nggak mungkin dia ateis. Apakah dengerin. Apakah manusianya Yesus ini bertuhan? A bertuhan, B tidak. Sebagai manusia dia Tuhan karena dia dibilang ada yang mengutus. Oke, artinya Yesus juga bertuhan, betul? Iya, iya. Oke. Buktinya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhannya. Iya. Betul? Iya. Oke, kalau begitu Tuhan kamu siapa namanya?
Tuhan saya Tuhan Yesus. Loh katanya Yesus bukan Tuhan. Nah, aku udah tahu abang tuh mau arah. Karena Anda ini terus. Abang, Anda mengatakan Yesus bukan Tuhan, Tuhan Anda Yesus. Gimana Anda ini? Analogi abang membawa saya itu nggak bisa, bang. Iman kita nggak bisa dibawa kemana-mana. Saya ulang kembali. Anda mau bolak-balik ke situ. Dengerin. Tetap Yesus adalah Tuhan. Iya, oke. Kalau begitu Tuhannya Bunda Maria siapa? Dengerin. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria itu Allah pada saat itu. Ya. Oke. Waktu Bunda Maria melahirkan Yesus, Tuhannya Bunda Maria siapa? Masih Tuhan. Siapa? Bukan Tuhan Yesus ya, karena belum ada Yesus. Ini loh, Yesus sudah lahir digendong Maria nih, disusui. Nyonyo. Tuhannya Maria siapa tuh? Tuhannya Maria ya Tuhan. Siapa? Tidak bisa dinamai Yahweh pada saat itu. Jangan sampai Anda tidak memberikan Tuhan kepada Maria. Saya ulang ya. Ini Maria nih. Sini anakku Yesus, digendong nih. Nina bobo sambil neneng. Nyok. Ah, itu Tuhannya Maria siapa tuh? Bang, nggak bisa dibawa logika begitu. Lo nggak bisa, itu kenyataan kok. Saya sudah tahu arahnya mau kemana. Yesus Nah, itu tetap kenyataan. Tuhan. Ketika Maria melahirkan Yesus sebagai manusia 100%, dia punya Tuhan, Allah yang dia sembah pada saat itu. Iya. Dan dia tidak tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Katanya Tuhan menjelma menjadi Anak yang Yesus. dilahirkan adalah Tuhan. Bang, kenapa sih abang naik ke sini menghibur kami, bang? Bang nggak ada tempat lain untuk menghibur orang lain. Kenapa naik ke sini menghibur kami, bang? Ya, Anda katakanlah menghibur. Tapi saya berkata iman saya bukan Iya, saya nggak mengganggu iman Anda. Cuman ini kenyataan, bang. Dengarkan baik-baik, bang. Saya tanya baik-baik, bang. Waktu Bunda Maria menggendong Yesus sambil disusui, Tuhannya Maria siapa? Allah. Oke, Tuhan Anda siapa? Maria sembah. Oke, Tuhannya Maria Allah. Tuhan Anda siapa? Tuhan saya. Iya. Tuhan Allah yang yang datang di dalam nama Yesus. Tuhan Anda siapa namanya? Namanya Yahweh yang datang di dalam nama Yesus. Tuhan Anda Yesus atau Yahweh? Tuhan Yesus. Oh iya, arti Tuhannya Maria. Tuhannya Maria beda dengan Tuhan Anda. Orang Kristen percaya Bapa di surga, Yahweh atau Allah, percaya di dalam nama Yesus. Udah. Oke, lanjut. Ini sebelum Anda pergi nih. Tuhan Anda itu anaknya Maria atau bukan? Bukan. Yesus itu anaknya Maria kan? Karena waktu lahir dari Maria dia masih 100%. Sekarang ini Yesus udah, anggaplah sekarang Yesus sudah naik ke surga. Oke? Iya. Sudah jadi Tuhan lagi. Ya. Itu masih anaknya Maria? Bukan. Loh, anak Maria kemana? Bukan. Kan sudah kemanusiaannya sudah meninggal. Sudah Loh, kuburannya kosong. Iya, kan sudah naik ke surga. Yang naik ke surga itu rohnya saja, dengerin. Yang naik ke surga itu rohnya saja atau ada fisiknya? Tubuh kemuliaannya dia yang naik ke surga. Apa itu tubuh kemuliaan? Ya, roh apalah begitulah. Apalagi apalah itu? Kau kayak kuis. Tubuh kemuliaan itu kita percaya itu dalam rupa roh. Oke, apakah tubuh kemuliaan itu anaknya Maria? Bukan. Anaknya Maria kemana? Sudah meninggal. Di kuburan nggak ada tuh, dicari. Dagingnya, Bang. Terangkat semua sama daging-dagingnya, Bang. Dia bangkit dalam tubuh kemuliaannya, Bang. Tubuh kemuliaan bagaimana? Orang dia makan ikan goreng dulu baru terangkat. Iya, beda. Dia makan ikan goreng itu tubuh apa? Abang nggak bisa memahami ini. Lo kok memahami? Udah jelas dia makan ikan kok. Karena abang tidak beriman dia sebagai Tuhan. Kalau buntu, Makanya abang nggak akan memahami. Kalau buntu jawabannya Anda tidak bisa memahami. Aduh, pandai kali ngeles, Bang. Bukan, karena kalian nggak bisa memahami, makanya buntu jawaban. Bagi kalian itu buntu jawabannya karena kalian nggak bisa. Saya ulang kembali, Bang, sederhana ini, Bang ya. Bang, tolong jujur, Bang. Sekali aja Anda jujur, Bang. Saya kasih bonus deh kalau Anda jujur. Sudahlah. Menurut Anda, ini terakhir, Bang. Menurut Anda, Bang, dengerin, Bang. Bang, menurut Anda, Iya, Bang.
Bang, menurut saya bang. Saya lihat aja, sudah. Saya akan ketemu. Udah angkat bendera sama Bang Hadi. Terakhir nih saya Bang ya sebelum Iya, iya, turun iya, nih, silakan. terakhir saya nih. Bang, host kasih dulu ini supaya izin Bang Alben ya sebelum turun Bang Alben. Besari dulu Bang Hadi. Ini satu data aja nih. Tadi Bang Hadi besari dulu. Tadi Anda bilang Bapak yang menjelma menjadi Yesus. Padahal di sini Yesus berkata, "Jangan engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang menjelma menjadi manusia, dia mau pergi kemana? Apa Yesus pergi kepada dirinya sendiri? Ini ya, data yang menentang keimanan Bapak bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus berkata, "Aku mau pergi ke Bapakku." Yesus berarti mau pergi ke dirinya sendiri. Itu Pak ya, itu aja yang ingin kutunjukkan. Terima kasih sudah berdialog. Tapi tolong Bapak jangan cuma imani kata-kata pendeta, belajar apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya, itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Bro Albert, terakhir ini buat Anda. Kemanakah sekarang anaknya Bunda Maria yang kau tuhankan itu? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Selamat datang di Komal, sahabat Bang Juma. Anda telah memberikan yang terbaik buat Anda. Minta ampun dia di BAP sama. Tapi kami apresiasi ya Bang Juma ya. Pak Alben ini orangnya sopan, santun. Ya kita beri penghargaan. Bahwa Anda is the best diskusinya pada malam hari ini. Kita hormati itu. Dan kami di sini tidak akan pernah mengganggu iman Anda. Silakan saja beriman seperti itu. Nggak ada masalah kok. Nggak ada masalah Bang. Silakan saja. Tapi mari diskusi yang sedikit itu yang berakal gitu loh. Jangan, kata Bang Juma, jangan akal-akalan. Berakal gitu Bang. Kenapa bilang berakal? Ya Yesus itu kan lahir dari Maria ciptaan Tuhan Bang. Kenapa saya bilang Yesus itu ciptaan Tuhan? Sebelum Bunda Maria mengandung, Yesus itu belum ada. Proses Bunda Maria mengandung karena Anda pergi, saya nggak usah lanjut. Kan begitu. Siapa mau kabur? Aku Ya, ngomong ya. nyambung juga kalau saya ngomongnya. Langsung minta ampun dia sama Bang. ngomong kan, udah kabur orangnya. Aduh. Di bawah ada yang berkata begini, Ya. "Bang Suma, jangan kamu omdo aja. Apakah kamu pernah menyembuhkan orang yang sakit?" Nah, saya balas tappingnya kan, "Mau tidak biji sakarmu yang kempes itu aku obatin?" Kalau mau silakan naik sini. Bagaimana mengobati itu Bang? Pakai kompas sepeda toh. Sampai seperti kambun tala. Salah Bang Juma. Dikasih apixon, dikasih balsem, biar lebih kenceng larinya kayak lebih kencangnya ke Bunda. Iya benar juga ya. Jadi Makin usus kencangnya. Banyak pasienku Bang sembuh. Yang tadinya gila, begitu saya terapi 1, 2, 3 kali, alhamdulillah mereka sembuh dari gila. Banyak pasien saya sembuh. Udah bahan orang lagi kan? Sembuh. Sembuh. Karena penyakit yang tadinya yang paling susah diobati itu Bang Anu Akhi Juma. Gila Iya. penyembahan orang. Wah itu penyakit paling susah disembuhkan itu. iya betul. Yang tadinya hewan saya sulap dia menjadi manusia, alhamdulillah. Saya ilmuku itu luar biasa. Saya bisa menjadikan binatang itu menjadi manusia. Pada saat dia menjadi mu'alaf, maka binatang itu seketika menjadi manusia. Subhanallah. Iya benar. Setuju. Iyalah. Oh iyalah. Ulaika hum syarrul bariyah kan gitu. Orang kafir itu lebih buruk dari binatang. Begitu dia mu'alaf, ya dia meninggalkan keadaan lebih buruk dari binatang menjadi manusia. Masya Allah. Itu fakta. Apa Darmi susah sekali sembuh itu Deng. Gurunda. Darmi Siapa? Rasmi. Apa susah memang sekali sembuh. ada yang harus jadi tuan rumah di neraka. Nggak mungkin semuanya ke surga, nggak mungkin. Oke. Harus ada yang ke neraka juga.
Jadi bahan Ilmunya bakar juga, neraka. ilmunya Bang Juma itu dia bisa menumbangkan pohon dari jarak jauh loh. Wih, hebat kali. Dengan di bulldozer. Ya, dia nyuruh orang lah. Dia nggak nyuruh orang pergi ya gitu. Betul sekali. Kalau saya ini Bang Andi, udah sering praktekin Markus 16 itu. Apabila tangannya ditaruh di atas orang sakit, orang itu sembuh. Oh lah udah sering. Wah, Pak Deswi kalau begitu sudah bisa ngalahin Rizky Lubis. Wih, ternyata Pak De hebat. Boleh enggak cerita? Boleh. Daripada Cerita lah di Sama dulu adik saya nih, Triun Selayar nih. Res, kemana aja lu? Wah, alhamdulillah tadi aku nyasar. Waduh, nyasar di mana? Aku nyasar ke ini ke room pelangi Bang Andi. Waduh, Jadi room pelangi dia berantem sama Kristen gitu. Karena katanya di apa? Saya dipersekusi di negara-negara mayoritas Kristen gitu. Saya tempat, jadi kan kalau orang bule ada kotak suratnya. Nah kotak suratnya itu dikasih lemak babi kayak gitu-gitu. Nih gue bilang, saya yang Islam bingung ya. Terus are you Christian? Kan dia, apa kamu Kristen? Enggak, saya Islam. Ya, diam semua roomnya. Loh kok kita curhat ke Islam katanya gitu kan. Nah terus udah ngobrol-ngobrol. Terus aku gini aja kan curhat apa dipersekusi terus gitu. Ya udah aku kasih solusi. Gini aja. Gimana sekarang kalian ini kan pakai bahasa Inggris tapi ya. Kalian ini kan dibenci oleh dua agama besar gitu, Kristen dan Islam. Gitu, pakai bahasa Inggris mereka. Nah, gimana kalau sekarang kalian beli pulau terus pindah ke sana bikin negara gitu, langsung di-kick. solusimu bagus sekali itu, Res. Mantap. Udah deh, udahan. Kesini deh abis itu. Catatan lu udah mandi junub baru naik sini. Siapa? Lu kan habis dari sono. Nggak berbau-bau itu nggak kan? Oh enggak. Oh, Karena enggak. ini apa namanya, aku udah ini lumurin pasir badan supaya enggak nular. Ya bagus lah. Sahabat saya, lu ketular Elia. Langsung aku DM Elia, woi ini rumah lu nih, gue di tempat rumah lu gitu gue. Tapi siapa Akhi Ali Musa kok bisa bawa data-data seperti itu akurat itu ya? Data apa tuh? Si Ferguson. Oh iya parah anjir, Ferguson udah tahu ini gurunya si Alda kan lagi bersembunyi ceritanya. Dia parno, takut ditangkap gitu kan. Jadi dia sama Ferguson. Iya. Malah dinodai. Sialan. Manusia ini nggak ada yang bener emang. Kristen maksudnya. Malah diperawan silitnya. Iya. Vergu, aku lanang loh gitu dia. Parah. Itu si Alda nyampe penjara, lu jadi istri orang lu di sana lu. Mau lu jadi istri orang Alda? Kalau di penjara kayak gitu bisa aja terjadi kan, karena udah lama nggak ketemu sama ini istrinya. Kamu masuk penjara kenapa? Oh, gitu dia. Saya menghujat Islam. Wah parah kamu, anjing. Nasinya kayak si Kace dong, babak belur. Kalau si Kosman kan mulutnya tuh diperkosa sama berak orang. Nah ini ininya Bang Andi. Kata dulu orang-orang kurang ajar main hakim sendiri. Si Kace digituin gitu loh. Seandainya KC maju debat lagi nanti setelah dia keluar dari penjara, kita nggak usah nanya banyak-banyak. Waktu di penjara enak ada kasih makan tai, itu aja tanyakan aja terus. Itu aja tanyain, nggak usah diajak debat kan. Pokoknya asal naik pasti koma, pasti malu dia.
Kalau KC nanti keluar terus dia mau naik lagi, saya berusaha nelpon Jenderal Bonaparte untuk masuk. Biar dia bertanya, KC bertanya, Jenderal, kenapa? Dulu kenapa saya dimakan tai? Jenderal jawab apa kira-kira? Karena mukamu kayak tai. Itu ada tamu Bang Hendi, disapa Bang Hendi. Mana? Nggak ada. Itu di dari tadi diam. Oh, alah. Nggak kelihatan di gua. Nggak bisa naikin orang loh. Kenapa ya? Nggak ada tamu. Nggak bisa naikin orang. Itu diam-diam dari tadi. Oh, Bang, itu kan Bang Lukman. Itu Iya, ya? makanya. Bang Lukman itu mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang. Bang Lukman di mana sih, di atas? Di atas apa di bawah? Michelan kayaknya. Oh, dia Michelan. Iya, masih di Michelan. Terus siapa di atas? Ada Bura. Oh, si Bura. Bura dan kru. Besok katanya pemagaran rooftopnya. Pemagaran pagar rooftop. Kalau Pak Desugi denger itu, kayaknya Pak Desugi kangen gitu di api unggun ya Pak De ya. Kangen tiba-tiba apa sarungan dari belakang di syuting, siapa lah orang ngambil gitu kan. Yang spot baru itu Taman Kelinci dan ini rooftop. Alhamdulillah. Yang sebelah mana itu? Intinya banyak gitu. Iya, kita buat Taman Kelinci. Alhamdulillah memang khusus untuk Taman Kelinci. Jadi anak-anak bisa masuk beli durian dulu untuk masuk ke dalam, kasih makan ini kelinci. Kelincinya makanya durian. Wortel. Oh, wortel, sorry. Tulis dong di situ tata cara bagaimana cara menginjili kelinci gitu loh. Kalau durian itu yang punya hobbit yang suka. Saya yang makan duluan kalau durian. Itu kolam ikannya. Berarti yang tempat foto itu udah selesai ya, Gurunda. Kolam ikannya itu kalau airnya jernih bagus tuh Aki. Iya, betul. Itu Gurunya kenapa ya kolam ikan sama kolam renang nggak bisa digabung? Nggak bisa lah. Nah itu Nanti- harus dibikinkan ini. Masalahnya kolam lain untuk filter. Jadi iya betul. filter baru air masuk situ lagi gitu. Jadi jernih dia. Bikin aja kayak sistem sungai gitu. Nah keren. Masalahnya kalau Agatha yang masuk di kolam renang ada ikannya, bisa-bisa hamil ikan dia. Karena udah besar kan. Lebih parah kalau lu gak berenang di kolam ikan gak bisa bedain yang mana lu yang mana ikan. Kan gitu. Dan dia buntal Mulai lagi bener Rama. Ada samu di sapu dulu. Assalamualaikum Bang Aska. Apa yang disampaikan? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Duh, lembut sekali. Apa yang ingin kamu sampaikan, silakan. Sama ini. Enggak, Bang Zuma. selingan aja. Oh, selingan. Salam kenal buat Apa tuh? Bang Zuma aja. Sama semua. Iya, Bang. Kenal Bang. Saya dari kenal, Lombok Bang nih, Mas, As. cuman masih merantau di Bali gitu. Oh iya, temannya si Kores berarti, pindah Kores. Beliau juga dari Lombok. Oh Menuju iya, Bali. aku. Enggak, kalau Kores itu matanya kena Lombok, bukan dari Lombok dia. Iya, aku kelompok cabe gurunya. Ini Bang, saya mau tanya ini. Oh, kita mau jawab nih kebetulan. Ini kan kalau menurut Kristen itu 100% manusia, 100% Tuhan. Berarti menurut Kristen itu 50-50 itu berapa itu? Tidak ada datanya itu, Bang. Enggak. Langsung lu dirazia sama Bunda Rahma. Bener Rama Kalau itu yang banget bisa ya. jawab Bang Gimana Handi itu. hitungnya itu Bang? Bingung Bang Handi saya. yang jawab itu. Silakan. Itu tadi Itu udah aja, saya Bang, ya. utarakan di awal tadi, Iya, Bang. silakan. Ya, Assalamualaikum. Jadi kalau Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia, seharusnya Yesus itu seperti ngepet, ya kan? 100% manusia, 100% babi ngepet. Ketika orang itu jadi babi ngepet, manusianya tidak ada.
Ketika dia tidak jadi babi ngepet, manusianya ada. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau nggak seperti itu nggak bisa dikatakan 100% manusia, 100% Tuhan, 100% manusia, 100% babi ngepet. Nggak bisa, Bang. Karena tidak mungkin dua unsur yang berbeda menyatu lalu dikatakan itu 100% yang ada 50% gitu. Kopi itu ini Satsuki 100% gula, 100% susu. Mana bisa kalau udah dicampur? Nggak bisa. Orang kalau berak 100% sayur, 100% nasi. Bisa itu. Ada tamu. Kita sambit dulu. Berada. Kayaknya serem banget ya. Berada sih. Berada, kau manusia. Bukan. Kau selamat malam, berada. Dia udah tidur kayaknya. Tidur habis subuh tidur. Berada. Sunnah Nabi loh, ngobrol-ngobrol soal agama habis Isya. Betul. Nggak nyahut dia. Turun ya. Dibawa ngancam Bang Juma tuh. Teman-teman semuanya. Robin Pardede katanya tuh dia bawa. Juma, hati-hati dengan hidupmu. Minta Lo kenapa izin emang turun ya? Ya, Bang. akhi Aska. diizinin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngancam itu? Moten. Hati-hati dengan hidupnya, gitulah Kristen gitu kan mainnya tuh. Ancam-ancam gitu. Macam berani aja kalau disamperin. Lu berani. Tanpa lu memberitahu Bang Juma selalu hati-hati, apalagi kalau bawa mobil nggak pernah brutal, nggak usah dikasih tahu kali. Nggak usah dikasih tahu bro, suruh hati-hati. Ini berada siapa sih? Berada siapa nih? Udah, sama dulu tuh. Oi, berada. Apa kau? Oi, berada. Oh, oke. Assalamualaikum. Oh, baru kalau kita ini baru dia ngomong. nyahut. Oh, cewek. Waalaikumsalam. Tiduran. Silakan. Ini ngantrinya dari minggu kemarin kayaknya. Kenapa? Nah, Silakan ngobrol. Assalamualaikum Pak Bang Suma. Waalaikumsalam. Suaranya kok kayak penyong. Masa bencong? Cewek lah. Jangan ngomong gitu, kenal. Penyong. Agak bindeng kali lagi perlu. Silakan Mbak, ada yang mau ditanyain. Nggak asik ceramahnya. Debat. Oke. Tapi Mbak salah dari tadi orang bukan menjadi siapin kopi kayak. Ya, dulu ada kopi mungkin. Kalau orang lagi sibuk begitu Mbak siapin kopi, jangan tidur. Kenapa foto profilmu itu jelek banget itu fotonya? Kenapa? Wah, jangan lihat profilnya, lihat isi hatinya Bunda. Gimana caranya? Lihat pitinya. Coba apa ya, kalau memang Anda ini hatinya orang baik gitu, boleh dong saya kirim nomor rekening. Ya, nanti. Nanti Pak De dijanji nanti. Habis gajian ya, Mbak ya. Nggak kerja di rumah. Ya udahlah, putuslah harapan. Mbak ini gajinya gede loh. Mbak ini gajinya 30 hari dalam sebulan loh. Ya betul 30 hari dalam 1 bulan. Nah, itu. Oh, keren sih Mbak. Mbak cepat banget ngomongnya Mbak. Salam kenal ya dari Sulawesi. Oh, mantap. Sulawesi mana? Enrekang, Sulawesi Selatan. Wah, Enrekang. Oh, Masya Allah. Horas, Enrekang. Batak itu. Oh, bukan Horas, Medan, apa ya? Sarwa Aing. Enrekan di mana? Di Cake. Iya, Cake, Enrekang Ya, Duri. Cak. Oh, Iya. Di Duri, perbatasan langsung Tator. Oh, iya, Duri. perbatasan Tator, iya. Cake. Banyak langsat di situ ya. Duren, Salak. durian, langsat. Salak. Iya, salak, Ya. durian ada juga. Ada bajai kutu.
Banyak Bawang nanti merah. Bawang merah kali sini ya bang. Kirim-kirim kok Kirim bawang bawang merah. merah tak? Di mana kita Bang Suma di mana Bang Suma? Di Bolangi kirimi bang. Oh, Turunnya Garut, Garut. Oke Ujung nanti Bang Suma ke rumah ya Jalan Poros. Kalau Duri siap. itu Duri itu terkenal orang fanatik di sana, ahli ibadah. Iya kalau Duri boleh Masya Allah. dikata 100% Islam. Iya, fanatik. Mereka Islamnya itu fanatik di sana. Iya, padahal berbatasan langsung dengan Tator loh, masya Allah. Duri bukannya tempat sang dombater. Enggak. Justru itu kalau di perbatasan anak kecil itu kalau nggak ngaji itu, tanya aja itu ibu ini, betisnya dihajar, bener. Iya kalau di sini Bang Suma rata kan Islam banyak, ada Islam jamaah, Islam apa ya? Jemaah tablik maksudnya. Jemaah Iya. tablik. Rata di sini sudah Islam tablik, Banyak Islam apa emang? Islam Iya, jemaah tablik Muhammadiyah. di situ banyak, betul. Iya. Kirim bawang merah, bagus tuh. Tuh produsen. Berarti udah masturat. Berada udah masturat belum? Berada lagi di samping. Sekarang. Belum masturat. Ini berada, saya istrinya. Oh, istri. Oh, pakai akun suami. Iya. Iya kepencet mungkin tadi. Coba bahasain Kapan? Kang. Berarti ini bahasa Indonesia ini foto suamimu. Bukan lah. Kan, tahu. Bukan. Itu cuma profil aja bang, cuma profil. Bang Berada coba bahasain Rekang. Aku percaya coba bahasain Rekang. Aku kau bahasa Rekang asli orang Rekang, tapi besar di Makassar bang. Oh, wah, itu tulisan bertandai sholat mulai. Ditandai, cuma besar di Makassar dulu. Oh. Saya kira Kapan bisa. Rambu Solo kapan? Oh itu acara orang Ator. itu Toraja kalau Rambu Solo. Kalau berada Bang Suma, idolanya Bang Suma. Oh iya, alhamdulillah. Masya Allah. Iya. Ini 3 Ucok disapa bulan yang dulu, Ucok. lalu kita lewat Rekang. Ucok gitar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Saya kemarin ada keliling ronda yang termasuk pas ada Pak Desuki juga masuk di Rumana gitu, terus ada Uniriva juga, saya masuk di room itu saya lihat, dan ada beberapa tempat lain juga. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa mereka sulit menerima akal ya? Karena ada bahasa mengatakan mereka itu selalu mengutamakan akal mereka nggak bisa gimana. Karena saya pernah punya pengalaman juga, mantan saya dulu Advent, sempat mualaf, begitu ketemu lagi sama gengnya kembali lagi, akhirnya kita pisah. Pada prinsipnya kenapa mereka susah menerima akal? Maksudnya gini, saya udah kasih tahu satu jalan, kalau mau jalannya yang ini loh, tapi mereka tetap walaupun itu sudah tahu ini benar, ini jalannya lurusnya ini, tapi mereka tetap harus jalan yang susah gitu loh. Ini bang, sholat kalau nggak beriman berat bang. Apa? Sholat kalau nggak beriman berat. Puasa Ramadan 1 bulan kalau nggak beriman berat. Bukan, maksudnya mereka itu kok susah menerima akal mereka tuh kebukanya tuh susah banget. Kayak tadi kan saya perhatiin juga sudah dijelaskan sama Bang Juma, tapi susah banget itu Ini yang bang, kalau mereka itu ketika beragama itu berakal, maka Al-Quran bohong bang. Karena Al-Quran menjelaskan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adzabun adim. Jadi Allah itu sudah mengunci akal mereka, yang mengunci hati mereka, pendengaran mereka, telinga mereka, mata mereka itu dikunci oleh Allah SWT. Jadi susah mereka menerima kebenaran bang. Begitu. Iya.
Iya, iya, saya pernah dengar itu. Walaupun sudah dijelaskan kan gitu, kayak tadi saya juga perhatiin itu Bang Juma menjelaskan ke siapa tadi, Juventus, yang kata kemarin itu Juventus itu tetap dia nggak terima kan gitu ya. Itu aja sih pengen saya tahu, kenapa mereka kok susah banget gitu loh. Itu aja, salam dari saya dari Balikpapan, salam kenal semua Pak Ade dan Bang Juma juga, Gurunda, Bang Andi. Terima kasih, itu aja. Surah apa Ustaz Ugi katanya? Surah Al-Baqarah itu di awal-awal ayat itu. Ayat berapa? Ayat 4 ya kalau nggak salah ya? 9. Ayat 9. Ya, Al-Baqarah kan. Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Itu dia. Wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Oke. Terima kasih Pak De. Iya, sama-sama Bang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kurang-kurangin akhi pacaran, zina. Dipecut nanti. Emang dia pacaran apa? Tadi mantan katanya. Oh. Nggak ada Kristen lagi nih. Nah, ada habis kayaknya. Sadli belum beli lagi. Apa-apa? Aten. Ada. Karisteng. Tunggu naikkan. Ini penonton langsung surut. Ini nih. Ini ada Ibu Maisaro nih, sepertinya habis jual tanah, ini. Muslimah ini mah. Iya, habis jual tanah dia mau bagi-bagi. Wah, mantap. Netizen itu nggak mau biarkan orang-orang di atas tuh bernapas, rileks. Maunya diskusi terus, debat terus. Netizen. Maisara, assalamualaikum. Udah lama manggil orang tapi kayak lagi utang. Ya, dikasih bangun berdiri. Ya silakan Bunda, apa yang disampaikan ke Gurunda. Ada bakat yang ingin ditampilkan? Begini, saya cuma ingin support kita semua. Setelah saya melihat-lihat pagi, siang, malam sampai jam segini, sampai saya kan melihat kita ini ada suatu yang mengganjal, yaitu ini kita kan alhamdulillah. Maksud saya, kalaulah boleh saya memberikan suatu apalah namanya seperti masukan ya, masukin Bu. Api, bahwasanya kita ini kan seperti berperang. Jadi alangkah baiknya kalau kita misalnya membuat seperti suatu pertemuan entah sekali sebulan yang jonggol-jonggolnya ini biar untuk menyerang. Kenapa? Saya melihat fenomenanya ini seperti Uniripa saya melihat semalam itu bagus sekali, jangan dibiarkan begitu. Kenapa? Karena kita akan menghadapi banyak lagi yang akan datang. Jadi Uniripa tetap disupport, bagus. Maksudnya ada pertemuan itu seperti di briefing yang bisa mana yang menyerang, seperti kita main catur, ada yang menyerang, ada yang bertahan. Jadi kalau misalnya kayak Pak Handi, Ardiansa, Pak Kores ini, Bunda Rama, silakan menyerang di tempat lain. Tapi dia satu ide dan satu pemikiran. Kenapa? Karena kebenaran yang kita sampaikan, karena kebenaran itu tetap sama semua. Jadi dibikinlah suatu seperti pelatihan sekali sebulan, biar ide dan apanya itu sama semua. Kenapa? Karena ini bakalan berkembang. Itu untuk di dalam negeri. Dan yang kedua, pelatihannya itu ada yang bahasa Inggris. Kenapa? Karena kita akan mengapakan seperti Bang Kores bilang tadi, bakalan ada keluar. Kalaulah ide-ide kita ini seperti Bang Juma memberikan begitu, ilmu mantiknya sangat paten sekali, bagus sekali ilmu mantiknya secara struktural dan secara dia
menyerang itu, menyampaikan itu, mematikan lawan misalnya. Jadi dengan begitu untuk di luar pasti lebih banyak yang mualaf daripada dalam negeri ini, karena di dalam ini kita terlalu besar ngeyelnya. Kalaulah cara penyampaian kita ini dan kebenaran ini disampaikan untuk di luar negeri, saya yakin sekali, karena ini masanya Islam berkembang. Dan kalau misalnya ini kita sampaikan yang kita harus bisa bahasa Inggris, ini mungkin, makanya saya bilang secara psikolog, secara perkembangan diri Islam itu ada di Indonesia. Maka kita mempersiapkan diri, mempersiapkan semuanya untuk di luar negeri. Dan saya berharap API ini juga ada di luar negeri. Memang masih berat, tapi maksudnya ini suatu schedule ataupun kedepannya, mohon ini diperhatikan. Tadi seperti yang saya bilang tadi, jangan mengapakan, membatasi hanya di tempat kita aja. Seperti budaya Bun, poinnya Bunda langsung ke poinnya aja, Bun. Itu Bun, silakan langsung ke poinnya. ke tempat lain, serang gitu, tapi dengan ya sama, karena kebenaran itu sama. Jadi kita buat seperti pelatihan. Saya pernah belajar kristologinya cuma 2 semester. Makanya saya lebih mendalami di sini. Saya melihat pagi, siang, saya selalu melihat di sini, di apologet ini. Saya selalu, ya itu secara pribadi, saya melihatnya secaranya masih begitu. Itulah, maaf ya. Itu Oke, Bun, hanya biar sebagai masukan. ya kita udah paham penyampaiannya Bunda. Tolong siapa yang mau tanggapi, ditanggapi dikit di ini, disampaikan apa yang kita lakukan sekarang. Silakan Pak D, Bang Triun, siapa, atau Gurunda, silakan. Halo. Oh iya. Suaraku. Jadi untuk internasional itu udah alhamdulillah berjalan, cuma memang pergerakannya tidak terlihat di publik gitu. Dan yang handle PIC-nya Akhi Jibril itu Ukhti. Lalu kemudian untuk les begitu, itu insya Allah ada di jangka panjang ke depan gitu. Tapi sangat tidak disarankan untuk ke room penghujat Islam. Kenapa? Karena mau bawa dalil seperti apapun, kalau di mute nggak keluar dalilnya gitu. Sampaikan juga tentang API kepada ibu ini kita. API, sampaikan apa program-program API, apa yang telah ke depan, apa yang ingin diraih target oleh API. Silakan Bang Triun. Ya, jadi API ke depannya itu memang akan lebih akan lebih mencengkram bagian-bagian pelosok dan perbatasan Indonesia, Ukhti, gitu. Karena sangat kuat terjadinya indomisasi itu di daerah pelosok-pelosok gitu, dan juga di daerah-daerah perbatasan. Nah, API itu makanya banyak sekali di PW dibuat itu supaya bisa masuk ke daerah-daerah yang kurang terjangkau dengan pemerintah kota pusat, terutama kota-kota yang ada di pulau-pulau kayak gitu. Nah, alhamdulillah itu berjalan. Lalu kemudian ke depannya ya API akan terus bergerak untuk membantahi syubhat dan fitnah dari para penghujat laknatullah alaihim dengan membuat sekolah ini lagi digodok oleh Gurunda ya, dan itu akan ada di depan Taman Bolangi, sekolah kristologi gitu. Lalu kemudian akan ada juga insya Allah dari API perpustakaan terbesar yang isinya literasi Islam dan juga literasi agama lain yang sejalan dengan misi di dalam agama yang kita cintai ini. Lalu setelah itu
API juga akan membuat dialog yang santun dan beradab, edukasional terutama secara terbuka gitu ke depannya. Dan tentunya Gurunda akan ada safari dakwah, lalu kemudian ada munas musyawarah nasional seluruh API yang bisa diikuti. Jadi ke depan itu panjang. Karena apa? Tongkat estafet kita itu bukan dari orang ke orang lagi, tongkat estafet kita itu dari generasi ke generasi, sehingga apa yang bisa API wariskan untuk umat Islam di generasi kita berikutnya, di anak dan cucu kita gitu. Bang Kores, ya, aku padamu. Jadi API itu pada API butuh dong. dukungan. Butuh dukungan Bunda. API itu butuh dukungan dari segenap lapisan masyarakat. Baik secara support material juga ya kalau ada yang mau mendukung. Baik karena finansial Gurunda, maupun relasi. Finansial. Gitu. Karena Gurunda itu ada program membangun kayak itu tadi. Tanah sudah ada Bunda. Tanah udah disiapkan oleh Gurunda, tanahnya dia sudah wakafkan untuk pembangunan sekolah ini, sekolah kristologi ya. Tinggal diwujudkan gitu. Jadi butuh dukungan saudara-saudara Muslim di seluruh tanah air. Lanjut. Oke. Begini Bunda, yang saya sampaikan tadi alhamdulillah sepertinya masih proses dan berjalan. Cuman yang ada satu yang tadi saya inginkan. Kenapa? Karena saya pun ke room-room lain. Alangkah baiknya kalau misalnya tidak bisa rupanya kita masuk ke situ seperti yang Uniripa buat. Nggak bisa. Kita bisa. Nggak bisa. Nggak semua Muslim kita percaya bisa mengcounter syubhat dan fitnah yang mereka lontarkan gitu. Berikut Muslim itu karena sangat cinta dengan agamanya, sekalinya ada penghujatan langsung emosi. Dalam dialog itu nggak boleh emosi, yang emosi kalah. Maksudnya kita disiapkan entah berapa orang yang untuk bisa di situ gitu. Yang enggak apa disiapkan untuk apa, maksudnya disiapkan untuk di mute gitu. Tidak gitu. Jadi udah di mute. Kita di mute. Mereka itu munafik, kita di mute, ditendang, di kick. Jadi udah kita jalani semua itu Bunda, semua sudah dijalani oleh debater senior semua yang di atas, masya Allah sudah dijalani itu berpuluh-puluh tahun sudah itu mereka gimana kelakuan mereka, karakter mereka. Harbi itu licik Bun. Harbi itu licik. Nah kitanya harus cerdas dengan bagaimana jangan masuk ke jebakan yang mereka bikin gitu. Ya tapi mohon dipertimbangkan lah kayak seperti saya bilang tadi. Udah dipertimbangkan. Kalau nggak percaya tanya Gurunda deh. Gurunda buka mute, silakan Gurunda. Ada yang menyerang dong gitu biar tambah semangat karena bagaimanapun bakalan datang lagi yang berbagai macam. Tapi kita tetap harus siapkan untuk mengapakan gitu loh. Dan kayak gini Bun. Tahu senjata nuklir? I know lah. Nah, itu kan dipakai nyerang tuh. Tapi apakah senjata nuklirnya ada di tempat perangnya? Kan enggak, gitu. Ya, dikirim dari Amerika ngebom ke Hiroshima, Nagasaki, hancur. Jadi kita tuh perang itu nggak perlu kita jadi sono, nggak perlu, gitu. Ujung-ujungnya mereka kepanasan aja. Mereka panas melihat viewer Gurunda, ya kencengin viewernya Gurunda sampai 40.000, 50.000, makin tinggi viewer Gurunda makin panas mereka. Itu yang terjadi. Kenapa coba bukan Kores, bukan Bang Handi, bukan Akhi Ardiansyah yang diincar paling prioritas? Kenapa Gurunda? Karena Gurunda di balik ilmu agamanya dan perbandingannya yang mencintai Gurunda itu banyak viewer. Mereka pedih matanya melihat viewer Gurunda. Gitu. Jadi kencengin yang di sini. Nah kalau misalnya Gurunda di kesana, TikTok itu nggak peduli. TikTok itu nggak peduli. Lu mau ngehujat, lu mau membela, selama viewernya tinggi, itulah yang diapresiasi oleh TikTok. Nah kalau kayak gitu konsepnya, kenapa kita meramaikan room-room TikToknya penghujat Harbi, penyembah berhala kawin ini? Gitu. Kok ikut kawinnya Kores? Ya, karena pembenci Islam itu sembahannya berhala kawin. Gitu. Jadi semua Bunda, semua cara udah ditempuh. Alhamdulillah, makasih banyak. Ya, semua cara udah ditempuh Bunda. Iya. Terima kasih atas semua semangat
Semangat semua. Terima kasih. Saya doakan selalu. Kita Amin. tetap sehat dan tetap berjuang di jalan Allah ini. Amin. Terutama juga sama Gurunda. Gurunda sapa saya dong. Assalamualaikum Gurunda. Gurunda ini bundanya udah mau nangis, Gurunda. Sapa dulu. Sedih loh Gurundanya. Gurunda Saya bundanya. salah satu daripada penggemar Bang Juma. Cuy. Iya, sorry. Alhamdulillah. Bluetooth connected. Ya. Juga Masya Bang Allah. Kores. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya, Apalagi orangnya ganteng-ganteng, pintar-pintar. Aduh, setiap hari saya melihatnya. Semangat terus, sehat-sehat. Semoganya semua sehat-sehat dan tambah kuat, tambah semangat dan Amin. dan ilmunya bertambah. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Terima kasih, suatu kehormatan bagi saya hadir di sini. Sehat-sehat semua. Saya dari Medan. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Belum bisa turun ya Bun. Tapi tadi itu dia bilang cakep-cakep. Pak D tuh cakep ya, Bang Hadah cakep. Bunda belum bisa turun, mau diturunkan. Ada berani yang ngomong saya nggak cakep. Siapa coba orangnya? Ingin tahu saya. Ya, jadi izinkan saya satu ayat untuk saudari kita kemudian Ibu Maisyarah. Kenapa tidak semua umat Islam itu kemudian yang terjun di dunia apologet itu harus kemudian cetara membahana di komal-komal oten. Karena sejatinya mereka ini adalah kafir yang dalam kaidah penghujat penista Al-Quranul Karim. Sehingga sekiranya hukum Islam yang berlaku, maka orang seperti ini diizinkan kemudian untuk pindah alam. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan kepada kita umat Islam, bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tu ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'akum. Jadi perintah kemudian untuk larangan kemudian untuk bersama dengan mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan sungguh Allah menurunkan ketentuan, ketetapan, aturan main bagimu di dalam Al-Quran. Apa aturan main itu kata Allah? Bahwa apabila kamu mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran diingkari, diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, apa kata Allah? Maka janganlah kamu duduk bersama dengan mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, kata Allah, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di neraka jahanam. Nah, ini dalil pengikat kemudian kenapa saya dan teman-teman itu bukan tidak mau, tetapi kita mengukur komal ini menghujat Allah, menghujat Al-Quran atau tidak. Kalau sudah dipastikan komal itu adalah komal penghujat, maka sebisa mungkin jangan kita naik. Terkecuali ada sisi di mana ayat suci Al-Quran mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Kita bisa berkeras kepada mereka. Bukan duduk mendengarkan, mengaminkan, menertawakan, dan diam terpaku ketika mereka menghujat Al-Quran. Tapi ketika kita mampu kemudian memberikan hujah mereka kepada orang-orang zalim ini, maka Allah membolehkan. Jangan kamu berdebat, kecuali dengan cara yang baik. Kecuali terhadap orang zalim yang ada di antara mereka.
Orang-orang zalim ini bukan berarti adalah orang yang menghina Al-Quran saja, tidak. Tetapi orang zalim ini kategorinya adalah orang-orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel, yang adalah disebut sebagai kaum kafir yang menyatakan Tuhan itu 3. Itu orang zalim. Orang zalim itu masuk dalam golongan yang ada di sekeliling kita hari ini. Mau dia menghujat, mau tidak menghujat, mereka itu termasuk orang zalim. Kita harus keras kepada mereka yang kemudian menghujat Allah, menghujat Rasulullah dan seterusnya. Oleh karena itulah kemudian ketika Bunda Maisyarah mengatakan harus ada, memang harus ada. Memang kita sudah mempersiapkan. Kita persiapkan kemudian ya pasukan-pasukan jihad di sosmed untuk membantah kemudian hujatan mereka tanpa ilmu. Ya hanya saja ketika masih di antara kita masih dihitung jari kan. Saya, Ahisugi, Dinda Kores, Bunda Rahma, Bang Handi, kita masih dihitung jari. Sehingga ketika semuanya itu harus bergerak masuk ke dalam komal-komal oten, dan kita hanya disajikan hinaan, cercaan dan seterusnya, itu bukan hanya semata mendatangkan kepuasan secara manusiawi dalam arti kita menang, tidak, tapi justru banyak juga keadaan di mana kita itu justru mengecewakan netizen. Karena di atas itu kita dihujat, di atas itu kita di mute, di atas itu kita dizolimi. Saya sendiri mengalami itu. Kalau di mute-nya kita mampu buka, enggak apa-apa. Ini di mute-nya nggak bisa kita buka. Benar-benar di mute permanen. Suka-suka mereka nanti bisa buka kalau mereka yang buka. Kalau kita yang buka nggak bisa. Dan itu sudah saya alami. Andai saja tidak, maka saya sudah sering masuk. Saya berencana malah dulu. Karena Bang Zuma itu kan mereka jarang mau naikkan. Saya malah ingin menggunakan aplikasi bodong. Maksudnya palsu ya, bukan Bang Zuma. Maksudnya akun yang bukan Bang Zuma. Tapi ternyata nggak bisa. Naik ke atas itu mereka mute permanen. Andai saja di mute kita bisa buka, tidak masalah. Ini tidak, kita nggak bisa. Jadi mereka berkesempatan menghina, mereka berkesempatan menghujat Rasulullah, dan kita dengarkan. Kita nggak bisa membantah karena kita di mute. Andai saja kita bisa buka, ya kita naik setiap hari. Tapi sekarang ada aplikasi mereka bisa mute kita secara permanen. Suka-sukanya dia kapan bisa kemudian mereka buka. Artinya kita memberikan diri kita untuk mendengarkan Al-Quran dihujat, Rasulullah dihina, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dinisnakan. Makanya itu saya pribadi menghindari. Kecuali kalau komal Kristen itu masih saya lihat tidak menghujat, maksudnya menghujat pun tapi tidak sampai menyakitkan hati begitu dalam, ya saya biasa naik. Tapi kalau sudah kayak di PC The King, Sopiantul, Kiamat, ya saya sebisa mungkin menghindari komal mereka. Kalau mereka mau berdiskusi silakan datang di tempat kita. Karena insya Allah kalau di komal Islam itu pasti adil. Kalau kita nggak tahan hujatan pasti kita kick. Daripada menghujat nyakiti umat Islam, mending kita kick supaya umat Islam itu tidak marah. Saya kira begitu, Ukhti Bunda Maisyarah, salah satu alasan kenapa kemudian kita nggak seperti dulu ya, serdadu-serdadu kita itu masuk setiap hari di komal penghujat. Karena mereka punya senjata bisa memute permanen kita. Kalau dulu kita masih bisa buka, sekarang ada teknik mereka dan kita pun juga bisa, cuman kita kan tidak curang, nggak culas dalam berdiskusi. Sekira begitu, Bunda. Terima kasih. Terima kasih Bang Juma. Saya pun sering Ya, nangis sama-sama, Ukhti. Sering nangis kadang kalau nengok kayak gitu. Dihujat saya itulah. nangis. Iya, makanya. Makanya siapkan dalam hati saya, siapkanlah beberapa orang seperti Bang Juma yang kuat sekali mental dan cara penyampaiannya gitu. Itu maksud saya. Saya mau beberapa orang yang bisa menghabisi orang itu. Makasih banyak. Iya, sama-sama, Bun. Jadi sepanjang sejarah kehidupan anak keturunan Adam, orang-orang seperti mereka itu akan tetap ada mengiringi umat Islam. Oleh karena itulah kemudian kita sangat tidak menginginkan keadaan di mana tidak ada regenerasi gitu ya. Karena penghujat itu akan selalu ada.
Sumalayu kasirun, mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Generasi ini mati, muncul generasi berikutnya. Generasi ini mati, muncul generasi berikutnya. Mereka bergenerasi terus, regenerasi penghujat-penghujat itu terus. Oleh karena itulah kemudian ya umat Islam ini tidak bisa diam. Ayolah kita bahu-membahu menghadirkan regenerasi baru. Kita sudah siapkan tempat untuk didirikan sekolah apologet. Materinya sains, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Yunani, perbandingan antara Bible Al-Quran, manuskrip Al-Quran dan juga Bible, ilmu sanad hadits dan Al-Quran, dan juga ilmu mantik, metodologi penyampaian, ilmu kejiwaan, lalu kemudian psikologi pengajaran. Itu kita sudah siapkan kurikulum itu. Kita tinggal satu komando aja untuk kemudian yuk mari kita bahu-membahu untuk menciptakan adanya pesantren yang konsentrasi untuk menciptakan pada para laskar-laskar apologet Islam. Tapi sampai hari ini belum juga saya mendapatkan dari kita gitu ya. Mungkin karena kurang percaya kali. Kurang percaya kepada Bang Suma dan tim, sehingga teman-teman yang memiliki rezeki banyak itu agak berat kemudian untuk memberikan amanah kepada kami ini. Padahal kerja nyata kami sudah praktekkan. Kami mampu kok kemudian untuk menghalau penghujat-penghujat ini. Meskipun dengan keterbatasan keilmuan yang kami punya, tapi paling tidak ada hasil yang bisa kita petik. Hampir setiap saat ada orang yang bersyahadat. Nah itu dia. Kita misalnya nih di berapa banyak orang yang sering nonton. Kalau di channel Bang Suma itu kan 340.000 manusia yang subscribe channel ini. Kalau satu kali ngirim 10.000 aja, ya bisa kita hitung nominalnya. Maka pesantren itu segera berdiri. Tapi kelihatannya masih berat. Mungkin konsentrasi kita masih kepada keadaan atau konsentrasi kita masih pada tempat yang lain gitu ya. Jadi kami pun harus bersabar itu. Karena membentuk sebuah pesantren itu nggak mudah. Kita butuh izin butuh biaya. Kita butuh semuanya pasti butuh biaya. Dan saya sendiri belum bisa untuk mentalangi sendiri itu nggak bisa, belum bisa. Pondok IT yang saya dirikan dan TK yang kita bentuk itu masih membutuhkan kemudian dari pengurus-pengurus kami sendiri, internal kami. Di situ di Pondok IT kita sudah bentuk dan kurang lebih 20 anak santri yang kita bina gratis, tinggal di dalam. Ilmu komputer kita mantapkan, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Arab kita mantapkan. Alhamdulillah itu sudah berjalan tahun kedua. Kita biayai sendiri dan kita nggak pernah minta kepada teman-teman untuk minta santunan biaya-biaya bulanan, enggak. Alhamdulillah kami pengurus dari MMCI yang melakoni itu sendiri dari kantong pribadi. Nah ini kita siapkan kemudian lahan di samping Masjid Netizen yang kita bangun setahun yang lalu, Masjid Nur Maulida. Di situ ada lahan kurang lebih 3.000 meter. Nah, kita sudah mau lepaskan itu, tapi sampai hari ini belum berjalan maksimal karena kita sedang menunggu kemudian istilahnya Bang Handi, teman kita yang kemarin yang minta mau dibuatkan yang sedang berupaya membuat gambar. Jadi sekarang ini yang kita lakukan sudah kita serahkan ke arsitek untuk kemudian mendesain. Nah itu kita sedang mendesain dan kita sudah menunggu hasilnya. Nanti hasil desainnya itu akan kita publish, yang mana yang ingin dibangun, kelas mana aja dulu, ruang-ruang guru dan seterusnya. Habis itu kita tentu menghimbau kepada para netizen untuk yuk mari kita bahu-membahu. Kita harus menciptakan ini. Tidak mungkin kemudian di bawah ini guru ndak banyak yang mau donasi katanya. Kita donasi sama-sama itu. Masya Allah. Iya, insya Allah. Banyak Tapi kita tunggu desainnya selesai supaya bisa apologet Islam secara
universal untuk mengabarkan itu. Bukan cuman Bang Suma, bukan yang tim yang ini aja. Tapi semua tim yang ada di API DPW itu silakan setiap saat untuk menginformasikan data-data untuk mendirikan pesantren yang kita maksud. Kalau kita tidak memulai, lalu siapa dan kapan itu bisa? Ya, kapan itu bisa terjadi? Nah, kalau sudah didirikan pesantren, misalnya kelas sudah ada 3 kelas, sudah ada ruang guru dan seterusnya, artinya teman-teman di seluruh Indonesia, bahkan di luar Indonesia itu bisa mengirim anaknya untuk kita didik di sana, untuk kita gembleng di sana, supaya pesan benar-benar Indonesia ini terjaga akidahnya. Bukan cuman hari ini, bukan setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi regenerasi sampai kiamat itu datang. Harus kemudian ada yang mempertahankan akidah umat Islam. Nah, kalau tidak, susah kemudian. Kalau hanya mengandalkan debat, hanya mengandalkan diskusi, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Hanya Bang Handi yang sakti, hanya Akhi Sugi yang sakti, Bunda Rahma yang sakti. Tapi mereka hanya penikmat-penikmat saja. Giliran kita sudah tidak ada. Lalu siapa yang melanjutkan ini? Hanya modal mendengarkan. Oh, itu tidak bisa. Kenapa saya katakan demikian? Tidak semua orang punya keilmuan bisa menyampaikan. Tidak semua orang itu bisa memiliki skill mengolah data, mengolah kata-kata untuk menyampaikan pesan. Tidak semua. Tidak segampang yang kita pikirkan. Ada orang yang menguasai materi, belajar dari pagi sampai sore. Sebentar saya ingin ceramah, dihafalkanlah ayat-ayatnya. Baru juga mau disebut namanya. Adapun yang akan membawakan materi dakwah malam hari ini adalah saudara kita Profesor Dektrandes Lukman AR. Kepadanya disilahkan. Begitu berdiri 3 langkah pingsan. Ada lagi yang tidak pingsan sampai naik ke mimbar, betul-betul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu aja muter-muter. Amma ba'du, amma ba'du, amma ba'du. Sampai turun lagi. Ada juga yang selesai amma ba'dunya, tapi ayatnya dia lupa. Ada. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abdu wala ana abidu ma abattum wala ana abidu ma abattum lakum dinukum wa antum waliyadin. Ada yang kayak gitu. Ini masih monolog aja udah keseleo lidah, padahal tadi udah dihafal. Belum berhadapan dengan musuh sudah demam. Nah, lalu bagaimana bisa? Kalau orang-orang kayak begini yang diharapkan berbicara di depan umum, berbicara di depan mewakili akidah kita, maka kita butuh mesin penggerak, kita butuh cetakan. Cetakan inilah pondok apologet Islam yang kita butuhkan. Kita butuh kerja nyata, kita butuh kemudian ada hal yang menjadi langkah positif dengan adanya gerakan-gerakan seperti ini. Jangan kita lebih mengedepankan negative thinking. Wah, ini jangan-jangan ini korupsi, jangan-jangan ini mau memperkaya diri, jangan-jangan ini, jangan-jangan. Itu kalau pribadi mungkin. Ini kan bentuk yayasan. Bentuk yayasan di mana yayasan itu bisa diaudit kapan saja. Dana keluar itu pasti dari bendahara. Bendahara mengeluarkan dana, instruksi dari pembina. Pembina di ACC oleh ketua, baru bisa kemudian mengeluarkan biaya. Coba, hanya kesadaran kita aja yang kita butuhkan. 350 orang ada nggak yang bisa mengkalikan ini? 345.000 jiwa di channel Zulkifli Mabas kali 10.000 coba. Ada nggak yang bisa mengucapkan berapa jumlahnya? 10.000 loh. Apa sih 10.000 itu? Untuk beli tusuk sate aja gimana? 3M setengah. 3M coba bayangkan. 3M kan? 10.000 loh. Bisa menjadi 3M. Itu dari channel Zulkifli Mabas. Belum dari Lensa News TV, dari Handi Slebes, dari Sugi Kristologi, dan yang lainnya. Lensa News 1.100.000. Tuh 1.100.000. Kali 10.000 aja.
1 T Coba. lebih. Enggak sampai kali. Enggak, 35 juta 400. 35 M. Gitu. Enggak. Enggak, kalau lensa news kan 1 juta itu. Apanya? 1 juta ya? 1 T. Enggak lah, Iya kalau 1 juta ya. 10.000 kali 1 juta 1 T lah. 1 T ya? Kira 340.000. Oke. Ya gitulah mungkin ya. Jadi sederhana kali bukan? Coba dari Semua angka mendukung, 10.000, semua mendukung, netizen di bawah mendukung, masya Allah. dari 10.000, dari 10.000 yang kita keluarkan, satu orang bisa menghasilkan uang sebesar itu untuk agama kita, bukan untuk pribadi Bang Zuma. Kalau saya alhamdulillah ya, masya Allah sahabat-sahabat 10M sekalian. itu di bawah 10M katanya. Oh iya 10M. Benar. Iya. Jadi kalau saya sih ya teman-teman, itu bukan masalah besar. Saya bukan mau minta-minta, enggak. Itu kan bukan untuk saya. Ya saya usia sekarang 45 tahun. Ya kalau ikut Rasulullah sisa berapa tahun lagi ya kan. 15. Lalu setelah itu selesai kita digolong sama mereka gitu maksudnya. Mau? Enggak kan? Enggak mau kan kita? Lalu anak-anak kita? Anak-anak kita gimana? Sementara mereka melakukan semua upaya mereka lakukan untuk memurtadkan orang. Ayo. Hanya gara-gara 10.000 kita lebih mengedepankan negatif. Enggak lah, pasti ini mau naik tanah suci, paling mau beli Pajero, paling mau ini dan segala macam. Nah, ini biasanya yang kayak gitu-gitu. Tapi yakinlah dan percaya sahabat-sahabat, kedepannya setelah kita sudah gambar ini, arsiteknya udah selesai desainnya, kita akan tampilkan kepada publik ya. Dan seperti pembangunan masjid kemarin, setiap progres kita akan umumkan. Dulu MMCI, nah sekarang dipegang oleh 2 yayasan, MMCI dan API. Maka akan semakin, insya Allah akan semakin semakin jauh dari hal-hal yang negatif lah, seperti saudara-saudara. Nah, nanti kita hubungi teman kita yang sudah beberapa minggu menggambar, mudah-mudahan sudah selesai. Nanti akan ditampilkan di semua channel agar supaya teman-teman bisa bahu-membahu untuk mendirikan pesantren ini. Dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Papua, silakan kirim anaknya untuk sekolah di kita. Insya Allah kita akan menggembleng mereka untuk menjadi menjadi apologet yang handal. Seperti itu, Bang. Mengenai nomor sudah rekeningnya dengan RAB-nya juga Gurunda ya, biaya-biaya. Iya betul. Dengan RAB-nya. Makanya kita belum, nanti aja nomor rekeningnya teman-teman. Nanti ketika sudah muncul RAB, sudah muncul kemudian sudah ada gambarnya, baru kita insya Allah kita akan umumkan sampai betul-betul berdiri pesantren apologet di Indonesia ini. Amin. Seperti itu. Pasti kita bisa. Betapa bangganya kita punya pesantren API. Wih, subhanallah. Iya. Jadi jangan kayak merasa berat kali gitu. Insya Allah bisa. Kita bisa pasti. Kita pasti bisa. Lahannya cantik sekali. Insya Allah. Pak D Sugi itu Akhi Sugi udah tahu. Udah pernah ke sana. Bunda Rahma udah pernah ke sana. Difum tinggal di sana. Bang Handi sudah pernah ke sana. Ustaz Alip sudah pernah ke sana, Yonatan Nandar sudah pernah, Dinda Ardiansa, siapa lagi yang pernah ke sana? Moto udah pernah ke sana. Udah beberapa Nandar udah pernah ke sana. Insya Allah ya. Kita akan niat karena Allah ya, kita bisa melahirkan itu. Kita bisa merealisasikan itu insya Allah. Oke, saya kira begitu dari saya. Mohon doa restu niat kita ini bisa terrealisasi dengan baik. Ini udah pada nggak sabaran nih. Mulai dari sekarang donasi katanya. Nanti aja sabar. nanti.
setelah gambarnya sudah selesai. Seperti itu, sahabat sekalian. Dan kita tidak mesti harus selesai dalam waktu dekat, enggak. Yang kita butuhkan itu apa? Sekolah dulu, berdiri kelas dulu, berdiri kelas. Jadi kita rencana itu dirikan kelas dulu, minimal 2 kelas. Habis itu ada ruang belajar dan ruang guru gitu. Kalau itu sudah berdiri, nah kita sudah bisa menerima siswa. Kan masjid sudah ada, tinggal disambung dengan pesantrennya. Seperti itu teman-teman. Ya, yang daftar Sapam alhamdulillah juga sudah ada. Untuk jadi Sapam itu 2 kandidat. Dan rencananya memang saya sudah bicara dengan pengurus API dan MMCI bahwa Sapam itu nanti minimal 3. Dan kandidat 2 ini kalau bisa diterima, nggak usah dites lagi. Pak Bom dan Luga Tambunan kita rencananya gunakan tuh seragam Sapam sih. Rudi Yohanes juga tadi kemarin informasikan ya. Tapi kita lihat dulu, kalau dia masih sakit-sakitan kayak gitu kayaknya belum bisa. Lalu di dapur yang jadi tukang masak di dapur itu ada si Alda Kiamat ya. Kiamat dengan siapa lagi yang satu ini? Elia. Iya, Elia. Mereka yang akan jadi tukang masak nanti. Ya, mudah-mudahan. Itu cuco dia. Mereka mau di dapur karena katanya susah untuk tinggal di Jawa itu. Nah, ada juga yang melamar beberapa orang untuk ngepel plafon pesantren. Jadi itu plafonnya mereka mau pel. Itu Bu Rasmi, terus siapa Bu Darni, itu yang melamar untuk membersihkan plafon, ngepel plafon. Iya. Di bawah udah nggak ada hotelnya. Seperti itu teman-teman. Moderator Bang Handi tidur kayaknya. Aku bilang kasih aku moderator biar aku atur di bawah. Bang Handi. Oke, silakan teman-teman. Saya tanya dulu, kalau misalnya kita jadi anggota Siapa bilang aku tidur? Saudara Brata. Bentar. Nah, kalau sudah jadi anggota API kan kemarin mungkin sudah 1 tahun lebih itu saya mendaftar, kayak gimana kelanjutannya itu Bang? Yang bisa jelaskan ini Dinda Kores biasanya. Apa-apa itu? Ya sudah jadi anggota API, misalnya kita sudah mendaftar jadi anggota API, kelanjutannya kayak gimana udah itu? Kalau sudah menjadi anggota API, ya seperti biasanya, bangun sholat subuh, pagi beraktivitas, siang makan, gitu. Biasa aja gitu loh, nggak ada perubahan soal. Masuknya lama memang daftar 1 tahun Mi. Ada kan namanya. Sudah tahu apa peserta yang 1.000 berapa itu, tapi itu aja ya, cuma sampai segitu aja kelanjutannya. Untuk sementara Bang, kan Anda di Sulawesi Selatan nih, gabung aja dulu di Sulsel sama Bang Juma. Kira-kira ada kegiatan apa? Oh gitu ya. Itu sih. Betul. Gabung Bang di Sulsel. Ya makan sebagaimana biasanya, porsi-porsi makan jangan ditambah lah. Gitu. Gitu. Siap, nanti kalau kamu kasar bisa ke sana. Nah, habis panen bawang merah atau apalah, atau habis jual kebun. Aman aja. Gitu. Insya Allah kalau kamu kasar, ya. Oke, izin turun ya, makasih banyak. Iya, Deng, iya. Makasih ya. Sama-sama Bang. Jawaban saya benar nggak sih itu? Betul. Cukuplah menghibur. Cukup menghibur Bang. Kalau izin, kalau seperti saya bisa nggak jadi anggota API ya? Bisa Bu, jangan menjadi anggota Bu. Jadi pengurus juga boleh Bu, nggak apa. Daftar aja ke API Medan Ibu. API Medan. Jadi donatur tetap juga boleh Bu. API Sumut. Insya Allah. Kenapa dia begitu bisa menyebarnya kalau Katolik itu? Karena memang mereka itu banyak duitnya. Jadi ya, tetap aja menurut saya itu motornya ini semua cuman dana. Jadi untuk teman-teman
ayolah, ayolah. Ini adalah fisabilillah. Mohon Masya Allah. dibukakanlah nomor rekeningnya dan jangan negatif tinggi. Jangan ada yang menganggap yang lain-lain. Sudah sering dipaparkan oleh Bang Juma niat baiknya. Jadi dan pertanggungjawabannya ke Allah Subhanahu wa taala. Mohon teman-teman yang di bawah juga ayo kita dukung. Karena apa? Karena ini adalah suatu kebenaran yang nyata. Dan ini adalah untuk Islam itu sendiri, termasuklah ini adalah amal jariah yang akan kita bawa nantinya. Nah, satu lagi Bang Juma, kalau ada dana berlebih yang kita didik itu, mohon dibukakan api ini di negara Eropa. Kita masuknya memang sekarang ini kan kata Bang Kores tadi di perbatasan. Itu kan dia memang begitulah yang tadi penyebaran orang itu melalui Indomie. Kalau saya ada juga misalnya kalau kita masuk langsung di pusat-pusat kota Eropa. Kenapa? Karena dengan pemikiran Bang Juma ini yang kebenaran itu ada dan penyampaiannya secara logika pasti masuk di orang itu. Salah satunya mungkin ke depannya ataupun target ataupun planning untuk ke depan itu mohon dipertimbangkan juga. Tentu itu memang juga butuh juga dana. Mohon maaf Bun, Ibu tinggal di luar. Mohon maaf, Ibu tinggal di luar negeri. Bunda. Ya. Tidak. Ibu tinggal saya, di luar. Tidak, saya di Medan. Di Medan dan saya pun masih di pelosoknya, namanya Batubara. Saya masih di Kabupaten Batubara malahan. Saya di Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Saya Nasution. Jadi cuman saya sering mendengarkan ini aja, makanya jujur saya Maksudnya dari pikiran, Bun, maksudnya dari di situ pikiran banyak sama saya ini pemurtadan. apologet itu. Bun, Ya. maksudnya di tempat Bunda itu banyak pemurtadan. Banyak Indomisasi gitu. Tidak, memang biasa-biasa aja karena kan secara fenomena yang saya lihatnya, fenomena yang saya kebetulan saya pernah belajar di Usuluddin. Saya belajar di Kristologi cuman 2 semester gitu aja. Cuman saya vakum karena saya di pedesaan. Cuma saya melalui ini aja yang saya tahu tentang penginjilan mereka dan apanya tentang media aja. Jadi Bun. Terima kasih Bun. Oke. Makasih banyak. Ya, maaf makasih. saya mengganggu semua ataupun Enggak mengganggu. Enggak apa-apa Bun, enggak mengganggu. Kita sapa dulu ya teman maaf kita. semuanya kalau ada kata-kata yang salah. Suatu kehormatan bagi saya, kehormatan besar bagi saya ada di sini dan bisa bicara. Semoga kita sehat-sehat semua. Semangat. Amin. Udah 3 kali. Makasih Bu. Dan alangkah baiknya kalau dipertimbangkan juga seperti Bunda Rahma, perempuan mohon dibanyakkan seperti Bunda Rahma, Uni Ripa. Selalu perempuan itu karena bicara dengan hati mungkin lebih sampai kepada orang-orang yang punya hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun. Oke, udah bisa turun ya Bun atau dibantu turun? Kita sapa dulu. 693. Selamat malam, brother. 93 Kristen Muslim. Ya. Kamu Kristen atau Muslim? Nggak tahu. 3 693. Pak. Ketiduran di bangunan. Ganti. Ketiduran di bangunan. Masya Allah Ibu tadi itu bagus lah. Mudah-mudahan dia jadi donatur tetap ya. 3 turun aja Bang 3. Siapa yang mau naik lagi? Ya. Delwes ini kan Bunda
Edelweiss ini kan bunda ini. Jadi kalau sudah menjadi anggota API itu, ya, tetap seperti biasanya, bangun subuh, sholat, jangan lupa makan siang, kalau bisa sore olahraga. Bener nggak tuh Pak De? Betul. Iya, sehat. Jual beli mau sekali kau naik jual beli. Mana dijual beli ini? Nggak ada hotel yang lain kadang. Oh ini, just Muslim kayak ini. Just selamat malam. Just selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala batu semua yang naik. Orang tidur semua yang naik nih. Bunda Edelweiss. Assalamualaikum. Ih, udah tidur pula Bunda Edelweiss. Waalaikumsalam. Untuk yang di YouTube karena sudah tidak ada perdebatan, saya kira cukup sampai di sini perjumpaan kita. Siapa tahu nanti ada Oten yang mau naik, kita live kembali. Terima kasih sudah mengikuti debat di malam ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu juga yang ada di Slebes Channel. Kita sudahi dulu ya. Kalau sekiranya nanti ada pasien baru, kita akan buka praktek kembali. Selamat beristirahat, jangan lupa sehat. Tetap waspada di sekeliling Anda, keluarga Anda, lingkungan Anda. Tetap harus dijaga. Jangan sampai terserempet oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menjual akidahnya dengan harga murah, dengan iming-iming amplop, indomisasi, beras, pengobatan, apapun itu, tetap lindungi diri dan keluarga dan lingkungan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.